Bab 401, Onoki. Keterkejutan yang dibawa Roja terlalu besar. Tsunade tampaknya tidak dapat menerima bahwa jejak itu dihapus, tetapi pada akhirnya dia menerimanya dan menjadi tenang. Mei dan Kurenai mengikuti di belakang. Sambil berjalan, Mei tak kuasa menahan diri untuk menatap Tsunade dan mendesah. Pada akhirnya, Konoha dan Mist berbeda. Tsunade jatuh ke tangan Roja yang sangat kuat, tetapi Konoha tetap berusaha menyelamatkannya, meskipun pada akhirnya gagal, mereka tetap mengirim seseorang. Tetapi Mist tidak melakukan apapun, bahkan jika mereka mengirim seseorang, itu bukan untuk menyelamatkannya melainkan untuk membunuhnya. Demi kabut, yang kalah harus mati. Roja membawa Kurenai dan Mei dan berjalan di belakang Tsunade. Mereka tiba di perbatasan tanah bumi. Selama kurun waktu tersebut, mereka tidak bertemu dengan ninja Konoha. Sepertinya Minato yang tidak mampu menyelamatkan Tsunade membuat Sarutobi menyerah untuk sementara. Tsunade tidak kecewa dengan Konoha, lagi pula, dia menyaksikan kekuatan Roja secara langsung, dan dia tidak ingin dia bergabung melawan Konoha dalam perang ini. Tsunade merasa seperti seorang ninja yang diburu saat melintasi perbatasan saat Konoha sedang berperang. Tsunade berhenti dan menatap Roja di sebelahnya. Tidak ada masalah. Roja menggelengkan kepalanya. Tsunade menebak dari reaksi Roja bahwa tidak ada seorang pun dan melanjutkan. Dia tidak bisa berhenti memikirkan reaksi Rock saat mereka melewati perbatasan. Tidak akan mudah menghentikan Roja, dan bahkan seluruh desa Rock tidak akan mampu melakukannya. Jika mereka menghadapi Roja, itu akan menjadi hal yang baik untuk Konoha. Memikirkan hal ini, Tsunade memastikan arah mereka dan melangkah ke daratan bumi. Desa Batu, di dalam kantor Tsuchikage. Apa? Tsuchikage ketiga, Onoki melayang di udara, terkejut saat mendengar laporan ninjanya dan cahaya berkedip di matanya. Tsunade, salah satu dari 3 Sanin muncul di wilayah kita, dan adakah orang yang diduga sebagai orang yang mengalahkan ninja awan? Tanah bumi dan tanah air dipisahkan oleh tanah api, Batu tidak dapat mengumpulkan informasi tentang Mei sedangkan Kurenai dia tidak memainkan peran besar dalam hal apapun yang membuat mereka memperhatikannya. Mereka mengincar Tsunade dan Roja. Di medan perang, Roja mengalahkan Ai dan Hachibi, yang mencegah Konoha mengalami kerugian besar. Tsuchikage pun terkesan. Jadi, apakah orang itu orang terkuat di Konoha? Sebelumnya, Onoki menduga Roja berasal dari Konoha, meskipun bukan, dia seharusnya terikat dengan Konoha. Kalau tidak, dia tidak akan ikut campur dalam perang dengan awan. Karena Konoha mencegah berita tentang Roja tersebar, dan sekarang Roja datang ke sini bersama Tsunade, ini menjadi jelas. Apakah kamu tahu tujuan mereka? Onoki bertanya pada ninja di depannya. Ninja itu menggelengkan kepalanya dan berkata, tujuan mereka belum jelas, tapi mereka sudah melewati perbatasan dan masuk lebih dalam ke negara kita. Hanya 4 orang dan mereka berani menyusup ke negara kita. Mereka benar-benar sombong. Berdiri di kejauhan, Onoki tidak dapat menahan diri untuk berbicara dengan keras. Ini adalah perang, dan meskipun mereka tidak tahu apa tujuan Konoha menyusup ke tanah mereka, mereka tidak akan bisa membiarkan Konoha berhasil. Tsuchikage menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, aku tidak peduli, bahkan jika orang bernama Roja itu kuat. Onoki tertawa dan berkata, mereka pikir mereka bisa menertawakan kita dan mengirim seseorang yang kuat. Apakah mereka pikir kita tidak bisa menghentikannya? Ekspresi Onoki berubah saat dia berkata dengan dingin. Hebat sekali dia bisa menghentikan Putra Raikage, tapi apakah dia pikir dia bisa berbuat sesuka hatinya di tanah bumi? Itu kesalahan besar. Mendengar ucapan Onoki, ninja itu pun menunjukkan ekspresi heran dan tak kuasa menahan diri untuk bertanya, Tsuchikage-sama, maksudmu? Kekuatan orang itu tidak sederhana, aku harus pergi sendiri. Onoki berdiri di udara dan melihat ke samping lalu berkata, saat aku tak di sini, semua keputusan perang ditangani olehmu. Kekuatan Roja adalah sesuatu yang lain, dia bahkan bisa melawan monster berekor. Akan sulit untuk menghadapi Roja, dan jika dia tidak pergi sendiri, dia tidak akan bisa menghindari terlalu banyak korban. Bagi Tsuchikage, dia tidak memiliki rasa takut, karena tubuh dan pertahanan yang kuat tidak berarti apa-apa baginya. Menghadapi pilihan batas darahnya, semua pertahanan akan menjadi tidak berguna. Mari kita lihat apa yang dimiliki orang itu. Mata Onoki berkilat dingin. Di bawah pimpinan Tsunade, Roja dan yang lainnya pergi lebih jauh ke negara bumi. Selama kurun waktu tersebut, mereka pernah disergap oleh ninja batu, namun Kurenai menemukan mereka dan langsung menghabisi mereka bersama Mei. Semakin dalam mereka masuk, semakin aneh perasaan Roja. Sebab, di negeri api, konsentrasinya melampaui negeri bumi dan mereka menuju hutan Shikotsu, tetapi konsentrasi cakra alam sedang menurun. Konsentrasi cakra alam di sini jelas jauh lebih rendah daripada di tanah api. Apakah tebakanku sebelumnya salah? Meskipun hutan Shikotsu adalah salah satu dari 3 tanah, konsentrasi cakra alamnya tidak tinggi. Alis Roja terangkat saat dia berpikir. Seberapa jauh kita dari hutan? Roja menatap Tsunade di depan dan bertanya. Tsunade berhenti dan menilai posisi mereka sebelum berkata, dengan kecepatan kita, akan memakan waktu sekitar 3 hari untuk sampai di sana. 3 hari. Roja menyentuh dagunya. Selama 3 hari terakhir, mereka jelas telah menempuh jarak yang jauh. Dia tidak dapat melihat apapun yang jauh di depan, mungkin saat mereka sampai di sana, situasinya akan berbeda. Apa yang telah terjadi? Tsunade menatap Roja dan bertanya. Roja menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak apa-apa, teruskan saja. Bab 402/6 atribut. Tubuh Roja terus berubah dengan penyerapan cakra alam. Tubuhnya saat ini sekuat Kaido, tapi pemulihannya tidak sebaik itu. Saya tidak tahu apakah ini cukup. Saat istirahat, pikir Roja, dan matanya berbinar.
Tubuh Hashirama tidak dapat meregenerasi anggota tubuh yang hilang, tetapi jika lengannya terputus dan ia mengambilnya, lengannya akan pulih seketika. Kemampuannya sendiri seharusnya sedikit lebih buruk dari itu. Setelah melihat tubuhnya saat ini, Roja membuat Sen Maboroshi melayang di atas kepalanya. Setelah ruang diperluas, dapat menampung seluruh tubuhnya, Roja mencoba mengembangkan sesuatu seperti Kamui. Pertahanan fisiknya tinggi dan dapat dibandingkan dengan Kaguya. Melawan Kaguya, kecuali dia merobek ruang, dia tidak akan terpengaruh. Tubuh Kaguya dan Six Pates kuat, dan kekuatan mereka luar biasa. Bahkan jika mereka pergi ke dunia Bleach, mereka akan memiliki pertahanan yang mutlak. Pandangan Roja tidak terbatas pada dunia Naruto. Tujuannya tinggal di sini adalah untuk menjadi lebih kuat dan mempersiapkan diri menghadapi dunia Bleach. Dia akan menghadapi Yuah nanti, dia tidak percaya diri bisa mengalahkannya seperti ini. Tiba-tiba, Roja mengembalikan perhatiannya ke masa kini. Cakraku seharusnya memungkinkan aku untuk menggabungkan 6 atribut sekarang. Sudah sebulan sejak Roja membuat bola pencari kebenaran semu. Selama waktu itu, kumpulan cakra Roja meningkat ke tingkat monster berekor. Tingkat cakranya saat ini tidak lebih rendah dari Madara dan Hashirama. Penggabungan 6 atribut. Roja menyentuh dagunya dan berpikir sejenak. Ia berhasil menggabungkan unsur menang, api, air, tanah, dan petir. Pilihan berikutnya adalah yin atau yang. Baginya, menggabungkan atribut yin akan menjadi yang termudah, karena yin adalah atribut Reiatsu. Ini tidak akan sulit bagi Roja yang merupakan Shinigami. Namun, jika ia menggabungkan yin sebagai atribut ke-6, maka ia harus melakukan penggabungan terakhir dengan atribut yang tidak dikenalnya. Dan kesulitannya akan mencapai tingkat yang sangat tinggi. Akhirnya Roja memutuskan untuk menggabungkan atribut yang, asal dia berhasil, atribut yin akan mudah digabungkan. Saya akan mencobanya sekarang. Setelah mengambil napas, Roja tidak terburu-buru untuk mencapai hutan Shikotsu. Sebaliknya, ia mulai membagi cakra menjadi 6 bagian yang masing-masing memiliki atribut berbeda. Di atas bukit. Bisakah kau melihat posisi mereka? Onoki terbang sambil berbicara kepada para ninja. Salah satu ninja memejamkan matanya, lalu membukanya lagi dan berkata, aku belum merasakannya, mereka seharusnya masih jauh di depan. Mereka seharusnya tidak terlalu jauh. Onoki berkata, informasi yang kami terima menyebutkan bahwa mereka ada di area ini, semua orang harus tetap waspada dan segera laporkan kepada saya jika melihat mereka. Ya, pada saat ini, salah satu wajah ninja yang tanggap berubah saat dia segera berteriak, Tsuchikage-sama, ada fluktuasi cakra yang kuat di depan. Semua orang, waspadalah, bersiaplah untuk bertarung. Tsuchikage segera memberi perintah sambil melihat dengan tenang ke depan. Ada fluktuasi cakra yang kuat, di mana mereka mengetahuinya. Tampaknya para ninja di depan memiliki kemampuan yang kuat dan tanggap. Onoki berpikir, tetapi dia tidak takut pada mereka. Karena mereka sudah ketahuan, mereka tidak perlu bersembunyi lagi. Aduh. Saat Onoki dan yang lainnya mulai maju, 3 sosok melintas dari depan. Mereka adalah Kurenai, Tsunade, dan Mei. Berhenti. Kurenai melihat pelindung kepala rok dan bahwa ini akan merepotkan. Dia mengikuti Roja untuk waktu yang lama, dan sekarang ketika menghadapi Tsuchikage, dia agak tenang. Mei menatap Onoki di udara, dan matanya berbinar. Aku tidak tahu kalau Konoha yang seharusnya sudah kalah dan compang camping sekarang berani melancarkan serangan ke wilayahku. Apa tujuan kalian datang ke sini? Onoki memandang ketiga wanita itu dan berkata, tidak ada komentar. Tsunade menjawab dengan tenang. Onoki mendengar ini dan mencibir, salah satu dari 3 Sanin Konoha, cucu Hashirama, sungguh nama yang besar. Aku tidak tahu kekuatan macam apa yang dimiliki wanita sepertimu. Ketika mendengar ini, mata Tsunade menjadi dingin. Dapatkan mereka. Onoki memerintahkan, dan lebih dari 10 ninja mengepung ketiga wanita itu. Kurenai melihat ini dan langsung menggunakan genjutsu. Ilusi iblis, teknik melihat neraka. Pada saat ini, Mei bergerak selaras dengan Kurenai sambil mencetak. Pelepasan air, teknik naga air. Seekor naga air terbang keluar dari mulutnya dan menghantam 3 sosok dari batu yang berada di bawah genjutsu. Meski serangan kombinasi mereka bagus, beberapa batu sudah menggunakan jutsu mereka untuk bertahan. Elemen tanah, dinding lumpur. Ledakan, sebuah tembok besar tiba-tiba muncul dan menghalangi serangan Mei. Bab 403, Pelepasan Debu. Aduh. Beberapa orang yang terjatuh dalam ilusi itu meletakkan tangan teman-temannya di bahu mereka. Ilusi itu langsung terlepas. Dan ketika mereka siap melanjutkan serangan, tembok tanah di depan mereka tiba-tiba runtuh. Aduh. Dinding pun runtuh dan memperlihatkan tangan Tsunade. Apakah dia baru saja menghancurkan tembok dengan tangannya? Mata para ninja batu melotot saat melihat ini. Mereka segera menggunakan teknik lain. Pelepasan tanah, tombak tanah. Sebuah cakra yang kuat didorong ke tanah, dan tiba-tiba banyak tombak menusuk tanah ke arah Tsunade dan yang lainnya. Orang pertama yang dihindari adalah Kurenai, diikuti oleh Tsunade dan Mei. Pada saat ini, ketika ketiganya masih di udara, para ninja batu memanfaatkan kesempatan ini dan melancarkan ninjutsu angin dan beberapa ninjutsu bumi. Pelepasan angin, terobosan hebat. Elemen tanah, tombak tanah. Bumi. Pada saat ini, ninjutsu disatukan ke arah ketiga wanita itu. Pelepasan lava, melarutkan asam yang meledak. Tindakan Mei diperhitungkan, dibandingkan dengan Roja. Dia memang sangat lemah, tetapi dibandingkan dengan para ninja ini, dia tidak ada apa-apanya. Asam itu terbang turun dan menutupi ninjutsu tersebut. Oh, kamu punya batasan darah. Tetap saja, di udara, Onoki berjaga-jaga menunggu serangan Roja, namun dia tetap tak kunjung muncul.
Melihat pemandangan ini, matanya menyipit. Pada saat berikutnya, Mei tiba-tiba mendongak, dan asam itu bergerak ke arah Onoki. Onoki melayang lebih jauh untuk menghindari serangan itu. Ketika cairan itu jatuh, sosok Onoki menghilang, begitu pula dengan Tsunade. Ledakan, Tsunade muncul di samping seorang ninja batu, dan dengan tinjunya, dia meninju dada ninja itu. Tulang-tulangnya langsung patah. Kurenai melintas dengan cara yang sama dan muncul di samping seorang ninja. Sang ninja merasa jijik ketika seorang gadis kecil ingin melawannya. Aduh, hampir seketika, Kurenai melompat mundur, dan tubuhnya tidak terluka, tetapi dada dan bahu ninja itu terluka. Dengan haki yang baik, meskipun dia tidak kuat secara fisik, Kurenai tidak lemah dalam konfrontasi frontal. Pelepasan bisul, kabut misterius. Mei melakukan apa yang tidak diduga siapapun dan menyerang Onoki di langit. Mei selalu bangga, dia ditekan oleh Roja, dan dia merasa kesal. Sekarang dia menemukan cara untuk melepaskan semua kemarahan yang terpendam. Dia ingin bersaing dengan Sushi Cage. Kamu punya 2 batas darah. Onoki tiba-tiba mencetak dengan cepat. Pelepasan tanah, golem tanah. Ledakan, sebuah patung batu besar tiba-tiba berdiri, tidak hanya menghalangi serangan Mei, tetapi juga menyerang. Asam itu jatuh ke patung-patung itu, dan terdengar suara mendesis. Di bawah pengawasan ketat para ninja batu, patung batu itu terkorosi dan jatuh. Menggunakan 2 batasan darah adalah suatu masalah. Onoki tampak kedinginan dan pada saat yang sama saat dia terbang, dia mulai mencetak lagi. Elemen tanah, teknik pukulan batu. Aduh. Lengan Onoki dipenuhi batu saat ia menyerang Mei. Aduh. Mei melompat dan menghindari pukulan itu. Pelepasan lava, teknik penampakan meleleh. Mei kembali menggunakan ninjutsu untuk menyerang Onoki, dan dia ingin segera mengakhirinya. Onoki yang menghadapi serangan itu, mendengus saat ekspresinya menjadi dingin, terus menggunakan batasan darah, beraninya kau pamer di depan orang tua ini. Kali ini, bertentangan dengan apa yang dipikirkan Mei, Onoki tidak menghindari serangan itu, tetapi dia mencetak, dan tiba-tiba sebuah kotak cahaya muncul. Pelepasan debu, teknik pelepasan dunia primitif. Kotak cahaya itu tiba-tiba melarutkan asam yang sebenarnya adalah asam erosif yang mengerikan. Tidak bagus. Terkejut dengan hal ini, Mei tidak menyangka bahwa pelepasan lavanya akan kalah dalam konfrontasi frontal karena dia dengan cepat menghindari kotak cahaya itu. Alun-alun itu tidak berhenti karena mengubah segalanya menjadi debu. Itu adalah batas darah seleksi Tsuchikage sama. Ini adalah sesuatu yang melampaui batas darah. Di kejauhan, para ninja batu melihat ini dan menunjukkan rasa kagum yang jarang mereka tunjukkan. Beberapa dari mereka melihat pelepasan debu untuk pertama kalinya. Di dunia, batas darah seleksi sangat langka, hanya Tsuchikage kedua dan ketiga yang memilikinya. Penggabungan 3 atribut cakra sepenuhnya berada di atas batas darah yang memiliki 2 atribut. Ini, batas pemilihan darah. Mei tidak menyerang lagi, matanya berkedip saat dia bergumam. Onoki menatapnya dan berkata, kamu memiliki 2 jenis batasan darah, sepertinya kamu juga memiliki 3 atribut cakra. Namun, kesenjangan antara menggabungkan 2 dan 3 atribut tidak dapat diatasi. Pada saat ini, ketika suaranya jatuh, Onoki mengangkat tangannya lagi siap membunuh Mei secara langsung dengan elemen debu. Namun pada saat ini, seorang ninja di kejauhan tiba-tiba waspada sambil berkata dengan gugup kepada Onoki. Tsuchikage sama, cakra di arah itu semakin kuat, mungkin musuh sedang mempersiapkan semacam ninjutsu super panjang. Benarkah begitu? Tatapan Onoki berubah, dan setelah melihat Mei, dia menyerah membunuhnya dan terbang menuju sumber cakra. Pantas saja orang itu tidak keluar, ternyata dia sedang mempersiapkan ninjutsu yang kuat. Dengan cepat, Onoki melihat Roja. Pada saat ini, meskipun dia bukan seorang ninja yang tanggap, siapapun dapat merasakan aliran cakra besar di area di mana Roja berada. Merasakan cakra yang besar, Onoki tidak dapat menahan napas lega karena dia tidak terlalu takut. Di hadapan elemen debu, semua jutsu dapat dihancurkan. Pemilihan batas darah di atas adalah batas-batas darah lainnya, perbedaannya bukan hanya pada kuantitas atribut saja tetapi juga kualitasnya. Terbang mendekat, Onoki siap menggunakan elemen debu. Namun di saat berikutnya, dia berhenti bergerak karena matanya terbuka lebar oleh pemandangan luar biasa yang baru saja disaksikannya. Di depan Roja, 6 bola cakra dengan warna berbeda yang mewakili 6 atribut beredar di sekelilingnya. Mereka mulai menyatu dan melihat ini, Onoki seperti melihat hantu tak dapat menahan rasa jantungnya berdebar semakin kencang sambil berpikir, menyatukan 6 jenis cakra, apakah dia gila? Onoki langsung melepaskan debu dan berbalik tanpa ragu-ragu dan terbang tanpa melihat ke belakang. Bab 404, Ledakan. Roja melirik Tsuchikage sekilas dan tidak mempedulikannya, dia memusatkan seluruh perhatiannya pada fusi itu. Ini adalah percobaan pertamanya untuk menggabungkan 6 atribut. Atribut ke-6 jauh lebih sulit untuk digabungkan dibandingkan dengan 5 atribut lainnya. Hampir mustahil untuk berhasil, tetapi semua orang menginginkan keberhasilan pada percobaan pertama, dan Roja tidak terkecuali. Sekring untukku. Roja mengendalikan sepenuhnya atribut dan menggunakan Kenbunsoku Haki. Jika terjadi kesalahan, dia akan tahu sebelumnya dan segera mengambil tindakan. Mundur. Onoki bergerak cepat di udara, dia mencapai medan perang dan langsung memerintahkan dan terus mundur. Para ninja batu semuanya adalah elit, melihat pemimpin mereka memerintahkan mundur, mereka tidak dapat menahan diri untuk bertanya apa yang salah. Tetapi mereka bagaimanapun juga adalah ninja, setelah jeda sebentar, mereka mematuhi perintah Onoki dan mundur. Dahi Tsunade dipenuhi keringat, melihat Rox mundur, matanya berbinar. Kurenai dan Mei menghentikan aksi mereka dan tidak punya ide untuk mengejar mereka. Sepertinya sang batu tidak akan mencari masalah lagi.
Mei menempelkan rambutnya ke belakang telinganya dan menenangkan fluktuasi cakra di tubuhnya dan menyeka sedikit cairan di sudut mulutnya. Onoki memimpin kelompoknya dan mundur lebih dari 1 kilometer. Para ninja itu bingung dalam hati. Padahal mereka seharusnya bisa menang, tapi kenapa mereka harus mundur tiba-tiba? Akhirnya, Onoki melambat dan semua ninja melakukan hal yang sama. Seorang ninja tidak dapat menahan diri untuk menoleh ke arah Onoki dan bertanya. Tsuchikage-sama, kenapa tiba-tiba Anda ingin mundur? Onoki berhenti sebentar dan melihat ke kejauhan dengan serius lalu berkata, kita tidak boleh tinggal di sini terlalu lama, teruslah mundur. Oh, beberapa ninja menatap Onoki dengan ekspresi aneh. Mereka semua telah mundur sejauh 1 kilometer, dan tidak ada yang mengejar mereka. Apa ini? Salah satu ninja menoleh dan melirik ke belakang dengan aneh. Hampir pada saat berikutnya, ninja yang tanggap itu menunjukkan ekspresi ngeri, dan wajah Onoki berubah. Ledakan, cahaya yang menyilaukan disertai suara gemuruh yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata terdengar, membuat telinga semua orang berdengung. Yang terjadi selanjutnya adalah gempa bumi. Para ninja batu merasa seperti mereka akan menjadi gila. Mereka merasakan gendang telinga mereka berdengung seolah-olah mereka akan menjadi tuli. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, tetapi mereka cepat bereaksi. Elemen tanah, dinding lumpur, pelepasan tanah, golem tanah. Bukan hanya para ninja, bahkan Onoki pun membuat teknik bertahan dan membentuk garis pertahanan lain. Aduh, dinding yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tanah bersama dengan raksasa bumi setebal gunung. Begitu ninjutsu digunakan, gelombang kejut dari ledakan menghantam mereka. Ledakan, benda itu menghantam raksasa bumi dan seketika raksasa itu penuh dengan retakan sebelum akhirnya hancur berkeping-keping. Sisa benturan menghantam dinding dan menimbulkan suara yang menggetarkan bumi. Akhirnya, dinding itu runtuh. Kalau kita amati pada area seluas beberapa kilometer, kita akan melihat bahwa semuanya terlihat rata. Setelah beberapa waktu, suara itu berangsur-angsur mereda. Aduh, di bumi, sesuatu bergerak, dan dari tengah, Onoki dan kelompok ninja satu persatu muncul, dan wajah mereka pucat. Mereka dipenuhi kengerian dengan apa yang mereka lihat. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa itu tadi? Bukan hanya para ninja, bahkan Onoki pun terkejut. Meskipun dia tahu bahwa cakra yang digunakan untuk menggabungkan elemen keenam secara paksa akan mengakibatkan ledakan besar, dia tidak tahu ledakannya sebesar ini. Pergi. Setelah menarik napas dalam-dalam, Onoki nyaris tidak tenang dan langsung mundur. Ia tidak berani mundur lagi, ia tidak ingin mati. Sungguh lelucon. Dengan kekuatan seperti itu, mereka akan mati dengan mengerikan. Di mata Onoki, menggabungkan 6 atribut merupakan tindakan bunuh diri. Apakah semua orang Konoha bodoh? Jelas, Roja memiliki keyakinan. Mungkin dia telah menyelesaikan 4 atau 5 fusi atribut. Setelah mendengar perkataan Onoki, semua ninja menahan keterkejutan mereka dan mengikutinya. Namun, ketakutan di mata mereka tidak memudar. Bab 405, Siput. Ini terlalu banyak. Di bukit tak jauh dari kawah, Kurenai menatap tanah yang runtuh dengan wajah pucat dan ekspresi terkejut. Meskipun dia tahu Roja terkadang bisa membuat gerakan besar, dia tidak menyangka akan sebesar ini. Jika Roja tidak membuangnya di saat-saat terakhir, mereka semua akan mati. Di sampingnya, Tsunade dan Mei juga ketakutan. Hah, gagal. Roja menjambak rambutnya dan berkata dengan ekspresi sedih, jika aku menekannya, kekuatan ledakannya akan berkurang sedikit. Dia memiliki kemampuan untuk melihat masa depan, jadi dia bersikap tegas dalam menghentikan fusi ketika dia mengetahui hal itu akan gagal. Bahkan jika fusi itu dihentikan, dia tidak akan mampu mencegah energi kacau dari 6 atribut. Jadi dia dengan tegas membuangnya saat hampir runtuh. Tidak bisakah kau tidak melakukan sesuatu yang berbahaya begitu saja? Dada Mei bergelombang hebat. Setelah beberapa saat, dia menatap Roja dengan marah. Terakhir kali, dia takut ketika Roja berhasil menggabungkan 5 atribut. Kali ini, dia mengira Roja bisa berhasil, tetapi dia tidak menyangka kegagalan mendadak itu akan menghasilkan ledakan sebesar itu. Oh, pembantu tidak punya hak untuk mempertanyakan tuannya. Roja mendengus, dia berjongkok dan bersiap untuk menjentik dahinya, tetapi Mei secara tidak sadar bersembunyi. Namun Roja sudah mengetahuinya dan menggerakkan jarinya langsung ke arahnya. Mengabaikan Mei yang menyentuh kepalanya, Roja berkata dengan santai, sebenarnya, itu tidak terlalu berbahaya. Kekuatannya telah ditekan setengahnya. Sisanya, kamu bisa mengatasinya, jika aku tidak khawatir kamu akan terluka, aku tidak akan menekannya. Anda bisa menghentikannya, tetapi kami tidak bisa. Mei meraung dalam hatinya. Hati Kurenai berkebalikan dengan Mei, dia hanya mendengar kata-kata, khawatir padamu, dan hatinya tersentuh. Ini adalah dunia ninja, apalagi desa lain, bahkan jika dia pengikutmu, itu adalah sesuatu yang bisa ditinggalkan. Karena itu, Kurenai tidak pernah mengharapkan status apapun. Dia sudah memutuskan untuk menerima identitasnya sebagai seorang pembantu. Sekarang ketika dia mendengar kata-kata Roja, itu terasa seperti batu yang jatuh ke danau yang tenang di dalam hatinya. Kata-katanya benar-benar berbeda dari apa yang dia harapkan. Dia memandang Roja dengan cara yang berbeda. Dia tidak menyangka Roja yang sombong akan mengatakan sesuatu seperti itu. Jangan berhenti, teruslah bergerak. Perkataan Roja membuyarkan lamunan ketiga wanita itu. Kegagalan fusi menghabiskan banyak waktu, dan mustahil untuk mencoba lagi dalam waktu dekat. Lokasi mereka tidak terlalu jauh dari hutan Shikotsu. Dengan Tsunade memimpin jalan, kelompok itu berjalan ke daerah terpencil. Ada banyak bukit di mana-mana. Tidak ada tanaman hijau, dan semuanya tampak tertutup air erosif. Secara bertahap mereka mulai turun, dan sebuah ngarai muncul di depan mereka. Tepat di depan, Anda dapat melihat pintu masuk setelah melewati ngarai.
Tsunade berhenti sebentar di depan ngarai. Ia ragu sejenak sebelum menoleh ke arah Roja dan berkata, ada siput di dalam hutan Shikotsu yang tidak diketahui berapa lama keberadaannya. Semua siput lainnya terpisah dari tubuhnya dan tanpa pengakuannya, tidak ada yang bisa membuat kontrak dengan siput tersebut. Rasanya ringan, dan selama tidak ada yang memprovokasi, rasa sakitnya tidak akan menyerang siapapun. Tsunade menjelaskan situasinya dan mengamati ekspresi Roja. Hutan Shikotsu tidak memiliki apapun yang diinginkan Roja kecuali cakra alam. Apakah Roja datang ke sini untuk membuat kontrak? Namun dengan kekuatannya, dia tidak membutuhkannya. Yang membuat Tsunade tak berdaya adalah karena dia tampaknya sama sekali tidak mendengarkannya. Dia hanya melihat ke kedalaman ngarai di hutan Shikotsu. Tentu saja, itu bagus. Mata Roja bersinar terang. Cakra alam terkondensasi di dalam hutan Shikotsu, tidak seperti saat mereka memasuki daratan, dan keadaannya menjadi jauh lebih buruk saat mereka mencapai lapisan luar ngarai, tetapi di dalamnya ada sesuatu yang lain. Dalam persepsi Roja, energi di hutan Shikotsu seluas lautan. Dia tidak tahu mengapa tetapi tempat itu sendiri tampaknya mengumpulkan cakra alam. Karena kau membawaku ke sini, kau bebas sesuai kesepakatan kita. Roja melirik Tsunade dan berkata, lalu dia melihat Kurenai dan Mei dan melangkah ke ngarai. Saat ini, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Roja berjalan perlahan menggunakan hakinya dan mengamati medan yang unik. Dia tiba di ujung ngarai. Di ujung ngarai, ada sebuah gua besar. Orang-orang yang melihat gua ini akan terpesona. Gua itu semakin membesar saat hakinya masuk ke dalam, dan di ujungnya, ada siput besar sebesar Raja Laut. Vitalitas orang ini bahkan lebih kuat dari Raja Laut super raksasa. Haki milik Roja menyapu, dan jantungnya bergetar. Vitalitas dalam tubuh siput itu lebih kuat dari apapun yang dilihatnya. Ukurannya lebih kecil dari Raja Laut super raksasa di dunia One Piece. Namun Roja sangat yakin bahwa jika ini dan Raja Laut super raksasa bertarung, Raja Laut itu tidak akan menjadi lawannya. Dengan vitalitas sebesar itu, jika dipadatkan menjadi bentuk humanoid, maka akan sebanding dengan jalan keenam, bahkan kekuatannya pun harus sebanding dengan Super Kage. Roja melangkah masuk ke dalam gua sambil tetap memperhatikan siput. Pada saat ini, sebuah suara terdengar, suaranya jernih dan manis dengan sedikit kelembutan. Manusia yang terhormat, apa yang membawamu ke sini? Katak purba dan ular besar hidup pada generasi alam ke-6, dan alam ini pun seharusnya sama. Tekanannya sangat kuat, meskipun tidak sekuat Six Pates. Saya masuk dulu, maaf mengganggu. Roja tahu suara itu milik siput dan berkata, saya ingin meminjam cakra alam, saya tidak tahu apakah saya bisa. Tentu saja kamu bisa. Suara jernih itu terdengar lagi, dan tubuhnya yang besar menggeliat sedikit, tampaknya mencoba melihat ke arah Roja. Roja mengangguk, terima kasih. Siput menjawab, sama-sama. Roja tersenyum kecil dan berpikir bahwa siput ini memiliki temperamen terbaik di antara hewan lainnya. Jika itu ular, dia pasti sudah mulai berkelahi. Bab 406, Ruang Sen Maboroshi. Setelah mengucapkan terima kasih, Roja tidak sopan saat dia duduk di tanah dan memanggil Sen Maboroshi. Mari kita mulai. Roja memandang Sen Maboroshi yang melayang di depannya dan memberi perintah kepada Sen Maboroshi untuk tidak lagi menahan kecepatan penyerapannya. Dalam sekejap, Sen Maboroshi tampak berubah menjadi lubang tanpa dasar seperti inti pusaran. Ia mengumpulkan cakra alam seolah-olah tidak ada hari esok. Begitu dahsyatnya gejolak cakra alam, bahkan kedua wanita yang tidak mengolahnya pun dapat merasakan perubahannya, apalagi makhluk surgawi yang ada di sana. Roja tidak akan ceroboh dan menghancurkan hutan Shikotsukan. Kurenai menatap kedalaman ngarai dengan gugup, dan ketika dia teringat hal terakhir yang dilakukannya, dia menjadi khawatir. Mulut Mei berkedut saat mendengar kata-kata Kurenai. Tsunade bermaksud untuk kembali ke Konoha, tetapi dia ingat bahwa dia berada di tanah bumi. Meskipun Tsuchikage takut pada Roja, tidak akan mudah untuk kembali sendirian, dan dia hanya bisa menunggu. Mereka bertiga menatap ngarai itu dengan gugup. Namun, 1 jam berlalu. 2,5 hari. Meskipun ada perasaan tertekan, tidak ada kelainan lain dan tidak ada gerakan besar. Hal ini membuat Kurenai berangsur-angsur lega. Menyerap energi alam dengan sangat kuat. Manusia ini, tidak, pedang ini. Pada saat ini, siput besar itu menatap Roja dengan terkejut. Ia pikir Roja hanya ingin menyerap sebagian energi alam, jadi berapa banyak yang bisa ia ambil. Tetapi kecepatannya saat ini tidak dapat dibandingkan dengan Kaguya sendiri. Terasa cakra alam terus-menerus merasuki Roja dan pedangnya sementara pedang itu gemetar. Energi sebesar itu, sekalipun seseorang mampu menyerapnya, dia tidak akan mampu mengendalikannya, tetapi tidak ada tanda-tanda Roja akan kehilangan kendali. Tubuh Roja terus berubah. Cakra alam membuat tubuhnya lebih kuat. Tahap kedua, tubuhnya akan berubah menjadi seorang resi. Tahap terakhir mungkin akan mendapatkan tubuh 6 jalan. Karena Roja tidak berlatih teknik apapun untuk memasuki mode bijak, jadi tidak ada tanda-tanda perubahan sama sekali di tubuhnya. Satu-satunya perbedaan adalah rambutnya berubah dari hitam menjadi putih. Aduh, masuknya cakra alam akhirnya melambat di bawah kendali Roja saat tubuhnya mulai mengalami perubahan besar, seolah-olah setiap sel di tubuhnya terus-menerus rusak dan beregenerasi. Rasa sakit seperti ini pasti tak tertahankan bagi orang normal, namun Roja sabar, namun ia juga malas menanggung rasa sakit seperti ini, ia pun langsung memasuki mode Shinigami, mengambil wujud jiwa dan menyaksikan tubuhnya bertransformasi. Sekarang, aku benar-benar sekuat Kaido, bahkan jika pedang menusukku, aku bisa sembuh dengan mudah, bahkan jika yang menusuk adalah jantungku. Roja mengamati tubuhnya dan tidak dapat menahan diri untuk bergumam. Transformasinya berlanjut hingga mencapai tubuh Sage, tetapi disertai dengan kemampuan generasi diri yang tinggi.
Dalam mode Sage, ia memiliki cadangan cakra yang besar, dan ia dapat mengaktifkannya kapanpun ia mau. Jumlah cakra ini adalah hal yang tidak dimiliki Roja. Dengan cakra yang cukup, ia dapat menyelesaikan penggabungan 6 elemen yang membuatnya hanya memiliki elemen yang paling mudah untuk digabungkan. Perhatian Roja berangsur-angsur beralih dari tubuhnya ke Sen Maboroshi. Cakra alam yang diserap oleh pedang meningkatkan energinya sebanyak +3, melonjak dari +2 menjadi +5. Ini tidak diragukan lagi merupakan lompatan maju. Selain itu, ruang yang diciptakan Sen Maboroshi kini mencapai 10 meter persegi. Ketika mencapai ukuran ini, Roja menemukan bahwa dia tidak perlu mengembangkan dimensi Kamui miliknya sendiri. Keduanya benar-benar berbeda. Kamui adalah ruang yang berdiri sendiri, sedangkan Sen Maboroshi adalah ruang paralel. Seolah-olah dimensi Kamui adalah kotak kecil di luar kotak besar yang merupakan dunia ninja. Sementara ruangnya seperti kotak kecil di dalam kotak besar. Saat dia menggunakannya, ruang di sekitarnya akan menjadi miliknya, dan dapat dikendalikan sesuai keinginannya. Dia dapat berteleportasi dan melakukan apa saja dengan bebas di sana. Dia bahkan dapat menggunakan trik Sasuke dengan Rinnegan miliknya. Sederhananya, ini seperti versi Room yang disempurnakan. Dan tidak seperti Room, Roja dapat menggunakan trik Kamui yang sama sehingga tidak ada seorang pun yang dapat memukulnya. Obito memindahkan tubuhnya ke ruang lain untuk menghindari serangan, dan bagiku, jika kau ingin menyerangku, kau harus menghancurkan ruang Sen Maboroshi terlebih dahulu, seolah-olah mereka sama, tetapi mereka sama sekali berbeda. Mata Roja sedikit berbinar, saat ia menyadari betapa kuatnya kemampuan ruang ini. Ini seperti gabungan antara Room dan Mangekyo saringan milik Obito. Bab 407, Tingkat Kekuatan. TN, luas ruangan Sen Maboroshi adalah 1 meter persegi, bukan 10, maaf atas kesalahan ketiknya. Di suatu tempat di bawah tanah yang gelap, Uchiha Madara dengan tubuh tua dan wajah penuh kerutan sedang duduk di kursi batu. Meski dia tampak sekarat, dia masih memberi tekanan kuat. Bagaimana keadaan Nagato? Dia, Conan, dan Yahiko mencoba menghentikan perang. Menghentikan perang, terlalu naif. Madara membuka matanya dan menutupnya lagi sambil melihat kondisi fisiknya sendiri dan berkata, tubuhku tidak mampu lagi bertahan, Nagato masih terlalu muda. Setelah berkata demikian, Madara berhenti dan terdiam ketika banyak nama terlintas dalam pikirannya. Tiba-tiba dia teringat seseorang dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Bagaimana pengamatanmu terhadap Roja? Saya punya beberapa informasi. Zetsu berkata, dia menghadapi kabut dan melenyapkan sebagian besar dari mereka dan mengendalikan Mei. Setelah itu, dia bertemu Susui di negeri api dan kemudian Tsunade datang sendiri dan dikalahkan. Kemudian dia pergi ke tanah bumi, di mana dia diserang oleh ninja batu dan Tsuchikage mereka yang gagal menghentikannya. Dia menciptakan ledakan besar yang membuat para batu ketakutan, dan sekarang dia tiba di hutan Shikotsu. Beberapa informasi bahkan tidak diketahui oleh desa-desa besar, tapi Zetsu mengatakannya seolah-olah itu bukan apa-apa. Oh, telah melintasi tanah api. Mendengar ucapan Zetsu, mata Madara berbinar-binar. Meskipun cara bicara Zetsu sangat datar, dia tahu bahwa tidak ada ninja yang bisa menghentikan Roja. Evaluasi sebelumnya mengenai kekuatan Roja membaik. Apakah ada informasi tentang kekuatan tempurnya? Zetsu menggelengkan kepalanya dan berkata, orang itu tampaknya memiliki kekuatan yang bahkan melampaui Byakugan, bahkan aku tidak dapat menghindarinya. Jadi, dia punya kemampuan yang kuat dan peka. Mendengar perkataan Zetsu, mata Madara berbinar, rasa tertariknya terhadap Zetsu semakin bertambah dan ia terus bertanya, kenapa dia pergi ke tanah bumi, apa tujuannya? Sepertinya dia ingin mengolah cakra alam. Zetsu ragu sejenak lalu berkata, dia mencari tempat dengan konsentrasi cakra alam yang kuat. Cakra alam, mata Madara berbinar-binar. Pada saat ini, dia yakin bahwa Roja ingin mencapai tubuh orang bijak. Menurut informasi Zetsu, Roja seharusnya bukan keturunan Hashirama atau Senju. Mustahil baginya untuk memiliki tubuh orang bijak itu. Orang yang lucu sekali. Madara menempatkan Roja dalam daftar orang yang tidak bisa diabaikan. Roja muncul di dunia ini sekitar setengah tahun yang lalu. Dan menurut Madara, Roja sudah menjadi ninja terbaik kedua di dunia. Madara sama, apakah Anda punya rencana? Tidak. Madara melambaikan tangannya dengan tenang dan berkata, Roja ini memang hebat, saat ini aku tidak dalam kondisi yang tepat untuk menghadapinya. Meskipun dia tidak memiliki saringan, dia mungkin bisa membaca prasasti batu, tetapi aku tidak akan membiarkan dia mengganggu rencanaku. Zetsu tertawa dan berkata, aku rasa belum pernah ada saat di mana kau setidak berdaya ini. Madara berteriak, menurut informasi yang kau dapatkan, dia tampaknya tidak tertarik dengan perang jadi dia tidak akan mengganggu rencanaku untuk saat ini. Mata Madara berbinar sementara tidak seorang pun tahu apa yang dipikirkannya. Hutan Shikotsu, sudah hampir 10 hari sekarang. Selama waktu ini, Roja nyaris tak pernah keluar dari hutan Shikotsu. Setelah ia menempa tubuhnya, vitalitasnya meroket. Hanya dengan satu pikiran, dia dapat memasuki mode Sage. Ini juga merupakan tanda memiliki badan orang bijak. Selain itu, ukuran ruangannya kini menjadi 5 meter persegi, jauh dari ukuran kepalan tangan sebelumnya. Menyadari perubahan pada Sen Maboroshi, Roja berbisik dalam hatinya. Sekarang aku bisa menghadapi 6 jalan, tapi, aku masih harus memastikannya. Mungkin ada level di level 6 jalur. Sebagai Naruto dengan hanya bola pencari kebenaran dan Kyuubi, dia bisa dianggap sebagai 6 jalur. Dalam hatinya, Roja membagi 6 jalur menjadi rendah, menengah, dan tinggi. Naruto dalam buku aslinya seharusnya berada di 6 jalur rendah sementara Madara seharusnya berada di 6 jalur menengah dan Kaguya jelas berada di 6 jalur tinggi.
Sedangkan untuk Hashirama, selain cerita aneh di buku aslinya, dia seharusnya sudah mencapai alam 6 tingkat tinggi di akhir atau setidaknya cakranya sudah mencapainya. Roja bertanya pada dirinya sendiri tentang kekuatannya saat ini. Ia memiliki beberapa peluang untuk menang melawan jalur ke-6 yang rendah. Roja menggelengkan kepalanya lagi. Aku masih belum yakin, aku perlu menyerap lebih banyak cakra alam, Kaguya belum akan keluar dalam waktu dekat, dan aku takut jika Madara menjadi Jin Kuriki Jubi, maka tidak akan mudah untuk menghadapinya. Sudah hampir waktunya mencoba menggabungkan 6 elemen. Tidak sulit dengan level saya saat ini. Saya tidak jauh dari 7 elemen fusi. Begitu saya menyelesaikannya, seharusnya ada perubahan kualitatif. Mata Roja berbinar saat dia menenangkan diri dan mulai menyerap cakra lagi. Bab 408, Rock melawan Raikage. Saat Roja ingin menyelesaikan penyerapan dan mulai mencoba menyatukan 6 elemen, cakra alam di hutan Shikotsu melemah. Oh, merasakan perubahan itu, Roja terkejut. Cakra alam menjadi lebih tipis, dan akhirnya menjadi seperti dunia luar. Apakah dia baru saja menyerap semua cakra alam di hutan Shikotsu? Roja menyentuh dagunya dan berdiri. Aku tidak menyangka kalau semua cakra alam di sini akan diserap olehku. Tidak, kurasa aku menyerap cakra terlalu cepat sehingga tidak bisa beregenerasi dengan kecepatan yang sama. Roja menatap siput besar itu dengan malu. Siput itu menyadari perubahan cakra alam. Ia tampaknya tahu apa yang dipikirkan Roja dan berkata, jangan khawatir, ia akan segera pulih. Akankah dipulihkan? Roja memandangnya dengan aneh. Akhirnya, ia menyadari bahwa tempat ini istimewa di dunia. Kapasitas tempat ini untuk menampung cakra terbatas. Saat dia datang ke sini, cakra alam sudah mencapai batasnya. Dengan penyerapannya, cakra itu menjadi tipis. Namun karena tempat itu istimewa, dalam beberapa bulan, cakra alam akan pulih dengan menyerapnya dari seluruh tempat. Beberapa bulan, ya, tidak ada seorang pun yang bisa menyerap cakra alam secepat Anda, tetapi cakra itu akan pulih dalam 3 bulan. Siput menjawab dengan sungguh-sungguh. Roja mengangguk dan ingin menghentikan penyerapan serta berkonsentrasi pada penyatuan unsur-unsur. Setelah membentuk bola pencari kebenaran, dia secara resmi akan berada di level 6 jalur. Dengan kekuatan seperti itu, dia akan mampu menghadapi Madara setelah dia bangkit kembali dan juga mampu menghadapi Kaguya. Dia pasti akan melindungi Hancock saat dia membawanya ke sini. Kurenai dan yang lainnya berkemah di dalam gua. Mereka semua adalah ninja, jadi meskipun mereka berada di gurun, mereka bisa bertahan hidup. Dalam 10 hari terakhir, Kurenai dan Mei menunggu di luar. Mei mencoba masuk sekali, tetapi dia mengganggu penyerapan Roja dan dipukuli olehnya. Ketika Roja keluar, Kurenai adalah orang pertama yang mengetahuinya karena dia menyapanya. Roja sama. Roja mengangguk pelan ke arah Kurenai lalu menatap Mei lagi dan berkata, aku akan mencoba sesuatu, teruslah menunggu di sini dan jangan mencoba untuk datang. Oke, Mei dan Kurenai berkata bersamaan. Mereka memikirkan ledakan itu dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil ketakutan saat mengingatnya. Roja berjalan keluar dari ngarai, tiba-tiba dia melihat Tsunade dan berkata dengan heran, aku telah membiarkanmu pergi. Mengapa kamu masih di sini? Apakah kamu ingin menjadi pembantuku juga? Sambil berkata demikian Roja menyentuh dagunya dan berkata, aku sudah punya 2 pembantu dan menambah 1 lagi terlalu banyak, aku harus mempertimbangkan ini. Engah, Tsunade tidak percaya apa yang baru saja didengarnya. Dia tidak percaya bahwa Roja tidak tahu bahwa dia tidak pergi. Dia tidak percaya bahwa dia tidak tahu betapa sulit baginya untuk kembali sendirian. Dia melakukan ini dengan sengaja. Tsunade awalnya tertangkap olehnya, dan dia tidak peduli dengan hidupnya. Dia mengetahui bahwa Roja tidak ingin membunuhnya, jadi dia juga tidak ingin mati. Aturan pertama menjadi ninja adalah mematuhi perintah, aturan kedua adalah menyelesaikan tugas apapun yang terjadi, dan aturan ketiga adalah memastikan keselamatan Anda jika kedua aturan pertama terjamin. Tsunade menggertakkan giginya dan tidak menjawab. Roja menatapnya dan tersenyum, apakah kamu ingin aku mengantarmu pulang? Apa yang kamu inginkan? Tsunade menghela napas lega. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang sanin. Dia memaksa dirinya untuk tenang dan menatap Roja. Saya merasa tidak enak badan, saya akan menunggu di sini. Roja meliriknya dan mengangkat bahu lalu berjalan melewatinya. Faktanya, kalaupun dia maju ke garis depan Konoha melawan batu, kubu itu seharusnya dikomandoi oleh Orochimaru yang merupakan satu-satunya orang yang mengetahui tempat gua Ryuchi. Roja ingin pergi ke sana, jadi perlu mencari Orochimaru dan bertanya padanya. Aduh. Roja melaju kencang dan segera memasuki area kosong yang penuh dengan pegunungan. Dia memilih tempat secara acak dan mencoba fusion. Hutan Shikotsu terletak di utara tanah bumi dekat perbatasan tanah api. Pada saat ini, beberapa kilometer jauhnya dari Roja, ratusan ninja batu berkumpul menuju Raikage ketiga. Tepat saat kelompok itu bergerak maju, ninja yang tanggap di pihak Raikage merasakan fluktuasi cakra dari sesuatu, dan tiba-tiba wajahnya berubah saat dia berkata, Raikage sama. Seseorang di depan kita. Apakah itu seseorang dari batu? Raikage ketiga berkedip saat dia bertanya. Ninja yang jeli itu berhenti karena dia tidak mendengar ucapan Raikage. Sebaliknya, dahinya dipenuhi keringat dingin dan matanya dipenuhi kengerian. Itu, sialan, bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang sedang terjadi? Raikage ketiga melihat ini, dan wajahnya berubah. Ninja itu ketakutan dan berkata, ada ninja batu di depan kita, jumlah mereka lebih dari 10.000. Begitu hal ini dikatakan, ratusan ninja awan menjadi kacau. Apakah ini lelucon? Wajah semua orang penuh dengan kengerian. 10.000, apa yang terjadi? Apakah mereka mengerahkan seluruh pasukannya? Ini pasti kekuatan terkuat yang dikerahkan sejak dimulainya perang ketiga.
Brengsek, ternyata ini adalah rencana Tsuchikage selama ini. Bab 409, Kekuatan Raikage. Tsuchikage setelah ditakuti oleh Roja tidak ingin berurusan dengan Konoha lagi karena dia tidak tahu apakah Roja berasal dari Konoha atau bukan. Sambil memperlambat serangan ke Konoha, dia mengalihkan perhatiannya ke awan dan berhasil menjebak Raikage. Raikage ingin memimpin ratusan ninja untuk mendapatkan keuntungan dalam perang, tetapi dia tidak menyangka akan mendapat jebakan ini. Perlahan-lahan, Raikage melihat kekuatan besar dari batu itu, dan wajahnya berubah saat dia berkata, rencana yang sangat bagus dari Onoki sialan itu. 10.000 orang, mereka ingin menghancurkan mereka. Ratusan ninja yang dipimpinnya merupakan ninja elit, tetapi jumlah yang mereka hadapi terlalu banyak. Begitu mereka jatuh di sini, mereka musnah. Mundur. Raikage menggertakkan giginya saat memerintahkan mundur. Karena mereka sudah menyusun rencana seperti itu, bagaimana mungkin mereka lupa untuk mencegat mereka kalau mereka ingin mundur, semuanya sudah diatur. Wah, dinding bumi raksasa tiba-tiba muncul dan menghalangi awan keluar. Ledakan, ledakan, ledakan. Awan tak ragu mencoba mendobrak tembok itu, dan mereka berhasil menggeser satu tembok, lalu tembok kedua pun bangkit. Meski tembok tidak dapat menghentikan mereka, ia dapat memperlambat mereka. Raikage ketiga bermandikan petir saat ia berdiri di garis depan pasukannya. Meskipun mereka mencoba mundur, musuh berhasil mengejar. Raikage sama, mereka akan menyusul. Seseorang gemetar ketika berkata demikian. Raikage menarik tangannya dan menatap ke arah ninja-ninjanya lalu ke arah 10.000 ninja batu dan tak dapat menahan diri untuk menggigit giginya. Mundur, aku akan menghentikan mereka. Ratusan elit ini adalah fondasi desa, dan jika mereka mati di sini, tidak akan ada masa depan bagi awan. Raikage sama, para elit terkejut dengan keputusan pemimpin mereka. Raikage mengaktifkan armor petirnya secara ekstrim. Kalian semua, mundur. Ini perintah. Apa yang bisa dilakukan para ninja batu itu padaku? Aku akan mengalahkan mereka semua dan bergabung dengan kalian. Awan-awan saling berpandangan dan tak dapat menahan diri untuk menggertakkan giginya. Ya, aduh. Kelompok ninja itu melanjutkan gerakan mundur mereka sementara Raikage berbalik dan berdiri di tempatnya menghadapi tekanan pasukan 10.000. Di mana Onoki? Bajingan itu tidak datang. Raikage tertegun saat ia mencari Onoki ke seluruh ninja batu, tetapi tetap tidak dapat menemukannya. Onoki mungkin tetap tinggal di desa. Dengan mengirimkan 10.000 ninja ke sini, diharapkan Onoki tidak akan datang sendiri. Jika dia datang, desa akan menjadi seperti ikan di atas talenan, siap untuk disembelih. Raikage, bersiaplah untuk mati. Salah satu ninja batu bergegas maju sambil berkata kepada Raikage ketiga. Jika kau ingin tuanmu bersiap menghadapi kematian, maka kau harus memiliki beberapa keterampilan untuk mendukung kata-katamu ini. Kata-kata Raikage begitu mendominasi saat dia berdiri dengan gagah di depan 10.000 pasukan. Tiba-tiba dia melesat maju. Ledakan, pertarungan dimulai antara 10.000 orang dan satu orang. Dan di bawah sisi bukit tak jauh dari sana, Roja tengah mencoba menyatukan 6 elemen yang terus beredar di sekelilingnya. Ledakan, ledakan, raungan terus-menerus terdengar yang membuat Roja mengerutkan kening, tetapi saat ini proses fusi sedang dalam masa kritis. Jika dia terganggu, dia pasti akan gagal. Dan Roja berencana untuk tidak gagal kali ini. Setelah mengamati perang melalui hakinya, Roja tidak lagi memerhatikannya. Ia terus memfokuskan perhatiannya pada 6 bola cakra di antara kedua tangannya. Perubahan pada sifat cakra berbeda dari angin, air, dan yang lainnya. Mungkin aku tidak perlu menggabungkannya dengan cara yang sama seperti yang kulakukan pada 5 yang terakhir. Tiba-tiba sebuah ide terlintas di benak Roja. Aduh. Pikirannya bergerak saat bola cakra yang bergerak ke pusat sementara 5 bola lainnya berputar mengelilinginya. Begitu hal itu selesai, Roja merasakan sesuatu yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Terakhir kali, dia merasa prosesnya sangat sulit dan dia membutuhkan terlalu banyak kendali untuk menekan ke 6 elemen agar mereka bisa menyatu. Namun kali ini, setelah bola cakra yang ditempatkan di tengah, lebih dari 2/3 penolakan dihilangkan. Ya, ini dia. Mata Roja bersinar terang saat dia tersenyum dan mendorong cakra untuk menyatu tanpa ragu-ragu. Saya pasti berhasil. Tidak jauh dari situ, tepat saat Roja menyatukan elemennya, Raikage sudah bertarung melawan ninja batu. Ledakan, ledakan, ledakan. Banyak ninjutsu berterbangan di sekitar, dan Raikage bagaikan dewa perang yang berdiri diam dengan baju besi petirnya menghadap mereka. Dan setiap kali dia menyerang, tidak ada yang bisa menghalanginya. Raksasa, inikah kekuatan Raikage ketiga? Para ninja batu memiliki keunggulan jumlah, tetapi dalam hal pertarungan, tak seorang pun yang mampu menandingi Raikage. Bahkan dengan 10.000 orang, sulit untuk menang melawan Raikage ketiga. Baik taijutsu maupun ninjutsu, tak ada yang mampu mempan di hadapan Raikage karena semua yang menyentuhnya hancur berkeping-keping. Kecepatan, kekuatan, dan pertahanan yang ekstrim. Konon katanya Raikage memiliki kekuatan yang hampir setara dengan monster berekor, aku selalu menganggapnya sebagai legenda, tapi sekarang aku tahu kalau semua yang dikatakan itu benar. Seorang ninja batu melihat ninjutsu kelas A hancur saat menghadapi Raikage, dan wajahnya dipenuhi kengerian. Jauh di sana, sebagian dari Rock tengah menyaksikan ini, dan jantung mereka berdebar kencang karena terkejut. Kekuatan macam apa ini? Mereka berpuluh ribu, tidak ada satupun yang bisa mereka kalahkan, apa-apaan ini? Bab 410, sudah cukupkah kamu bermain? Tepat ketika The Rocks tercengang, pemimpin pasukan itu berbicara dengan keras. Jangan takut padanya, dia hanya seorang pria, ninja yang tanggap akan memperhatikan tindakannya, satu tim akan menghalangi jalannya, yang lain datang dan serang bersamaku. Suara ini membuat banyak ninja batu menemukan kembali semangat bertarung mereka.
Itu benar, orang ini mungkin kuat, tapi dia hanya satu orang, cepat atau lambat, dia akan mati. Di bawah komando sang pemimpin, para ninja batu perlahan mulai menyerang lagi. Namun, kecepatan Raikage terlalu cepat, dan pertahanannya tidak normal. Apakah kamu benar-benar punya kemampuan itu? Raikage bermandikan petir saat ia berdiri dengan gagah di medan perang, tubuh bagian atasnya telanjang dan rambutnya bergoyang tertiup angin. Brengsek, sang pemimpin menenangkan dirinya karena dia tidak bisa hanya memerintahkan ninja batu untuk mengepung Raikage. Awalnya, ia berencana untuk membunuhnya bersama ratusan pasukan elit. Sekarang tampaknya berhadapan dengan Raikage sendirian itu merepotkan. Bahkan jika ini terus berlanjut, maka mereka hanya akan berhasil membunuh satu orang sementara mereka akan memiliki terlalu banyak korban. Pelepasan tanah, teknik sandwich. Tiba-tiba dari samping, dua gunung bumi tiba-tiba bangkit dan menghantam Raikage. Raikage tidak takut akan hal ini karena ia membengkokkan 4 jari dan membanting teknik itu dengan 1 jari. Tusukan neraka, ledakan. Di bawah serangan Raikage, teknik tersebut hancur dan banyak batu berhamburan ke segala arah dan bahkan secara tidak sengaja melukai beberapa ninja batu. Aduh, batu-batu yang tak terhitung jumlahnya berterbangan, dan secara kebetulan salah satunya mengarah ke Roja. Ledakan, batu itu menghancurkan bukit dan beberapa pecahan batu mengenai tubuh Roja, menyebabkan otot wajahnya berkedut sedikit. Melihat fusi itu akan berhasil, Roja menahan kekesalannya dan terus berkonsentrasi padanya. Ledakan, ledakan, ledakan. Raikage menghadapi banyak sekali ninjutsu kemanapun dia pergi. Selain elemen petir, dia menghancurkan semua teknik lainnya, dia tidak perlu melakukannya pada petir karena dia sudah diselimuti olehnya. Aduh, banyak ninja tewas, dan medan perang dipenuhi darah, senjata, dan mayat. Sulit bagi tentara untuk menyerang dengan strategi. Jangan terburu-buru dan menyerang sendirian, tunggu dan kendalikan tindakannya. Dia juga manusia, pertahanannya pasti ada batasnya. Serangan gabungan harus bisa menghancurkan pertahanannya. Pemimpin akhirnya memberikan instruksinya dengan lebih tenang. Tak lama kemudian, para ninja batu mulai bekerja sama dengan sempurna, menghalangi Raikage. Wah, di bawah perintah sang pemimpin, dinding tanah mengelilingi Raikage saat sebuah batu besar turun dari langit. Elemen tanah, teknik batu beban tambahan ultra. Sang pemimpin membantu dengan wajah dingin saat dia melompat seorang diri dan menekan batu itu dengan satu tangan sehingga membuat batu itu 1000 kali lebih berat. Ledakan, batu besar itu akhirnya menyentuh tanah dan bumi pun berguncang. Jangan berhenti. Pemimpin itu tahu betapa sulitnya membunuh Raikage. Setelah serangan ini, mereka terus menggunakan ninjutsu tanpa henti. Beberapa elit bergandengan tangan sambil menggunakan teknik super. Pelepasan tanah, pemisah aliran tanah. Teknik yang digunakan seharusnya adalah teknik peringkat B, tetapi dengan usaha bersama mereka, teknik itu sekarang melampaui teknik peringkat S. Tanah retak di bawah tempat Raikage berada. Aduh, retakan mulai menutup kembali saat tanah berguncang. Apakah dia meninggal? Setelah itu beberapa ninja menanyakan pertanyaan ini. Ledakan, tiba-tiba tanah retak dan Raikage bergegas keluar dengan tubuh bermandikan petir namun dia tidak terluka. Apakah kamu mencoba mencakarku atau semacamnya? Serangan semacam ini sebenarnya tidak berhasil. Seberapa kuat sebenarnya Raikage ini? Bahkan sang pemimpin tidak dapat menahan napas. Ia tidak menyangka serangan ini tidak akan memberikan efek apapun dan hatinya bergetar hebat karenanya. Di seluruh medan perang, batu itu terhisap karena mereka semua tidak dapat mempercayai hal ini. Pemimpinnya hendak memberi komando untuk meneruskan perbuatannya, namun belum jauh dari situ, tiba-tiba terdengar suara ledakan. Wah, suaranya sendiri begitu keras sehingga terdengar lebih keras daripada serangan gabungan terakhir yang mereka lakukan. Gelombang kejutnya kuat saat menyapu medan perang. Ninja batu yang lemah terlempar karena benturan. Raikage meletakkan tangannya di depannya sambil berdiri tegak. Apa yang telah terjadi? Pemimpinnya memandang dengan curiga. Melaporkan, ada fluktuasi cakra yang kuat datang dari sana. Seorang ninja yang tanggap melompat ke samping pemimpin itu dan gemetar saat ia memberikan laporan. Pemimpin itu berkata dengan marah, mengapa tidak melapor lebih awal? Ninja itu penuh keringat, dan dia ingin melapor tetapi takut dengan kekuatan Raikage dan tidak punya waktu untuk melapor. Aduh, angin dan pasir akhirnya tenang saat semua orang berdiri lagi. Baik Raikage maupun ninja batu, mereka semua melihat ke tempat ledakan itu. Ketika debu menghilang, di pusat ledakan, muncullah sebuah sosok. Roja berdiri di tengah tanah yang runtuh dengan kedua tangan di depannya. Angin bertiup, Roja meletakkan tangannya, mengangkat kepalanya dan menatap Raikage dan seluruh ninja batu sambil mengucapkan satu kalimat. Apakah kamu sudah cukup bermain? Bab 411, penuh kelesuan. Siapa dia? Di medan perang, para ninja batu memandang Roja dengan heran, sebagian besar dari mereka khawatir, bahkan Raikage pun memandang Roja dengan aneh. Mereka tidak tahu Roja berada di balik ledakan itu dan sebelum mereka sempat bertanya, Roja muncul dan mengucapkan beberapa kata-kata kebencian. Apakah kamu sudah selesai bermain? Roja menatap para ninja itu dengan sedikit kesal. Ia hampir berhasil sebelum tanah mulai berguncang dan bergeser yang mengakibatkan kegagalannya. Demi menyelesaikan fusi, dia menahan kekesalan mereka, bahkan ada batu yang menghantam wajahnya, dan dia tidak melepaskannya. Namun pada akhirnya, mereka tetap menghentikannya. Dia hanya ingin mengalahkan mereka sekarang. Apakah kamu puas? Roja berjalan perlahan ke arah medan perang dengan wajah dingin. Dia tidak memiliki otot seperti Raikage, tetapi suaranya membuat semuanya terhenti sejenak. Salah satu batu memandang Roja, dia melemparkan beberapa shuriken, tetapi Roja menghentikannya dengan satu tangan.
Dia tidak menangkapnya, hanya menutupkan tangannya pada mereka dan mereka berubah menjadi bola besi. Apakah benar-benar keren melempar benda-benda ini? Roja melemparkan bola yang terpisah dan terbang ke arah Ninja Rock. Aduh. Para Ninja Rock melihat ini dan langsung tahu bahwa Roja adalah musuh. Pemimpinnya langsung memerintahkan, serang dia. Pelepasan tanah, tombak tanah. Seketika belasan ninjutsu bergerak ke arah Roja yang secara menakjubkan sangat mirip dengan Raikage karena ia langsung menghantam mereka dengan kakinya. Setiap kali shuriken mengenainya, akan terdengar suara dentingan logam sebelum jatuh. Elemen tanah, dinding tanah. Tiba-tiba beberapa ninja menggunakan dinding tanah untuk mencoba menghentikan Roja, tetapi Roja tidak dapat berdiri di depan Raikage, bagaimana mungkin Roja menjadi masalah. Ledakan. Dengan ledakan keras, dinding tanah hancur. Perbuatan Roja merupakan tiruan dari perbuatan Raikage. Tak peduli jutsu apapun yang mereka gunakan, jutsu itu akan diblokir. Roja menamparkan dua ninja batu yang menyemburkan darah dan merasa pusing. Melihat ini, ninja batu lainnya ingin menyelamatkan mereka sendiri, tetapi sebelum mereka melakukan apapun, Roja menatap mereka secara langsung. Gulungan. Suara Roja tidak keras, tetapi seolah-olah dia berteriak di telinga mereka dan mereka langsung kehilangan kesadaran. Putong. Dalam sekejap, belasan ninja batu jatuh ke tanah. Beberapa orang dari sisi batu jatuh ke tanah dan pingsan satu demi satu. Sang pemimpin tidak menyangka Roja begitu kuat dan dia tidak dapat menahan rasa gemetar di hatinya. Dari mana datangnya monster ini? Raikage saja sudah cukup, sekarang datang lagi. Roja melangkah maju sementara para ninja mundur tanpa sadar. Raikage menatap Roja di depannya dengan penuh kewaspadaan. Siapa orang ini? Dia terlalu kuat. Sepertinya dia sama kuatnya denganku. Apakah dia di sini untuk menyelamatkanku? Namun, aku belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Anda, Raik menatap Roja, dan sebelum dia bisa mengatakan apapun, sebuah telapak tangan menamparkan wajahnya. Kamu juga bisa berguling. Raikage ingin menghindar, namun ia terkejut ketika kecepatan tamparan itu jauh lebih cepat darinya. Ledakan. Di bawah tatapan para ninja batu, orang yang melawan mereka sendirian seperti dewa perang kini ditampar wajahnya dan dikirim terbang hanya untuk mendarat di lubang besar. Kali ini bahkan sang pemimpin pun terlalu terkejut karena dia tidak menduga hal ini. Ledakan. Bumi tiba-tiba runtuh, dan Raikage keluar dengan wajah penuh amarah saat dia menatap Roja. Kamu kecil. Ledakan. Sebelum dia bisa selesai berbicara, Roja menginjak kepalanya dengan satu kaki. Brengsek. Raikage benar-benar marah, dia menggunakan armor petirnya secara maksimal karena dia ingin mencoba melepaskan kaki Roja. Ledakan. Kali ini bumi retak bagaikan jaring laba-laba, dan akhirnya, Raikage keluar, tetapi sebelum ia bisa merasa bahagia, ia sekali lagi diinjak dan dikembalikan ke tanah. Dia hanya merasakan kekuatan yang hampir tak terhentikan menghantamnya dan hampir membuat armor petirnya menghilang. Ada bekas darah di mulutnya. Orang ini, setelah dibanting ke tanah seperti ini, Raikage tidak marah lagi, dia terlalu terkejut untuk marah. Itu canggung. Raik adalah seorang master di antara para Kage, tetapi ia ditekan hanya dengan dua kaki yang menghantam kepalanya. Ia menyadari betapa kuatnya Roja. Ia akhirnya tidak peduli lagi saat ia menggunakan skill khasnya. Neraka, tusukan, cakra guntur yang mengerikan berkumpul di jarinya saat bergerak menuju Roja. Namun kaki Roja sekali lagi bertemu dengannya. Hanya saja kali ini kaki Roja menghitam, saat keduanya bertabrakan, terjadi ledakan dahsyat, dan tanah di bawah kaki Roja langsung terlontar ke langit dan berjatuhan bagai hujan hanya untuk memperlihatkan Raikage yang masih bermandikan petir. Banyak ninja batu menyaksikan ini dan pingsan pada akhirnya. Raikage menggunakan teknik itu dan menghancurkan banyak jutsu mereka dan membuat kekacauan di medan perang. Dan Roja benar-benar menangkisnya dengan satu kaki. Bukankah dia takut tertusuk itu? Pada saat berikutnya, semua ninja batu melihat sesuatu. Petir di sekitar Raikage tidak sebanyak sebelumnya dan wajahnya sangat mengerikan, seakan-akan dia baru saja keluar dari neraka. Bahkan saat Roja tiba di dunia ini, dia bisa menghancurkan Raikage dengan tubuhnya, tetapi sekarang dia memiliki tubuh yang sempurna, tubuh seorang resi. Ledakan. Setelah ini, baju besi petir Raikage menghilang dan ia jatuh di bawah kaki Roja sekali lagi. Roja belum merasa puas, dia melontarkan dua kaki lagi ke arah Raikage. Ledakan. Bumi berguncang seolah-olah terjadi gempa bumi di sekitarnya. Pada saat ini, dagu para ninja batu hampir menyentuh tanah dan mata mereka hampir keluar dari rongganya. Termasuk pemimpin mereka semua seakan berteriak dalam hati dan jantung mereka hampir berhenti berdetak karena kaget. Bab 412, Pengamatan dalam Kegelapan. TN, pemimpin ninja batu tampaknya adalah Onoki, sementara dia mengatakan dia kembali ke desa, tetapi saya akan menuliskannya sebagai Onoki saja untuk saat ini. Hanya satu orang yang dapat menghancurkan monster yang tidak dapat dihancurkan oleh 10.000 orang. Tanpa diragukan lagi, Roja adalah monster di atas monster. Roja mengangkat kakinya dan melirik ninja yang tersisa, yang tidak dapat menahan diri untuk menelan ludah karena takut. Tatapan Roja jatuh pada Onoki yang terkejut. Ia ingin menggunakan jutsu bertahan, tetapi Roja tampaknya berteleportasi kepadanya dan menghentikan pencetakan segelnya. Ledakan. Topi Kage terangkat memperlihatkan kepalanya yang botak ketika Roja membantingnya setelah mencengkeram kepalanya. Roja mengangkatnya dan membantingnya berulang kali. Tidak cukup. Apakah sudah cukup? Aduh. Onoki bahkan tidak bisa meminta belas kasihan karena beberapa lubang muncul di tanah. Para ninja batu panik dan ingin segera memberikan pertolongan, tetapi saat mereka mencoba, mereka terpental akibat gelombang kejut dari bantingan Roja.
Ledakan. Setelah Roja selesai, dia melepaskan tangannya dan berdiri tegak menatap ninja di sekitarnya sambil berkata, siapa lagi yang belum cukup bermain-main. Aduh, semua ninja batu menelan ludah karena takut karena tidak ada seorang pun yang dapat berbicara. Melihat tidak ada yang menanggapi, kemarahan Roja akhirnya hilang. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia berkata dengan dingin, jika kamu ingin bertarung, datanglah. Jika tidak, berguling dari sini. Satu orang berteriak sambil berlari yang membuat semua orang bereaksi dan berlari. Sepertinya semua orang menunggu orang itu berlari sebelum mereka bergabung dengannya. Tentara mulai mundur setelah beberapa dari mereka ingin menyerang Roja tetapi dibantai dengan tamparan. Mereka semua mulai melarikan diri seperti kawanan burung. Roja memandang para ninja batu yang mundur seperti air pasang. Roja akhirnya tenang dan tiba-tiba menyentuh dagunya. Kenapa aku jadi mudah sekali tersinggung? Apa karena aku terlalu ingin menjadi lebih kuat sehingga jadi begini? Roja bereaksi seperti yang dia pikirkan. Saat dia tiba di sini, dia tidak terburu-buru untuk menjadi lebih kuat. Tetapi setelah menjadi lebih kuat, ia tampaknya telah bertemu musuh yang lebih kuat yang membuatnya merasa tidak nyaman. Sepertinya aku agak terlalu cemas. Lagi pula, Roja berada di puncak dunia dalam hal kekuasaan, ia dengan cepat menyesuaikan keadaannya dan menenangkan jiwanya yang lapar. Roja sekali lagi mulai memadukan 6 elemen. Kali ini prosesnya dapat diselesaikan dengan mudah tanpa kendala apapun. Hasilnya adalah bola hitam seukuran kepalan tangan yang muncul di telapak tangan Roja. Penggabungan ini tampaknya tidak berbeda dari yang sebelumnya. Tidak, ada perubahan. Bola itu melayang di atas telapak tangan Roja, dan dengan pikirannya, dia membuat bola itu terbang menjauh. Dengan menjadikan cakra yang sebagai inti fusi, bola pencari kebenaran semu lebih stabil daripada fusi 5 elemen. Roja tidak perlu mengendalikannya seperti yang dilakukannya sebelumnya. Bola dapat terbang di sekelilingnya dan berubah bentuk tanpa masalah. Roja terus-menerus menguji bola itu dan menemukan sesuatu. Ini sama dengan bola pencari kebenaran, hanya saja tidak bekerja pada jiwa. Saya tidak tahu apakah saya bisa menyelesaikan fusi penuh sekarang. Roja bergumam saat dia memulai kembali prosesnya sambil menambahkan yin cakra kali ini. Ketujuh elemen cakra berputar mengelilingi Roja. 5 elemen dasar berputar mengelilingi elemen yin dan yang menjadi pusatnya. Mari kita coba ini. Roja menarik napas dalam-dalam, dan dengan pikiran, ketujuh bola cakra mulai menyatu. Aduh, hampir saat unsur-unsur mulai menyatu, gelombang terbentuk yang benar-benar berbeda dari gelombang sebelumnya. Saat gelombang itu muncul, udara tampak membeku, orang biasa tidak dapat merasakannya, tetapi Roja tahu apa yang terjadi. Sang bijak dari 6 jalan. Membentuk bola pencari kebenaran sama halnya dengan mencapai kekuatan 6 jalur. Bahkan fluktuasi kecil pun akan membuat orang bijak khawatir. Terlebih lagi, Sang Resi selalu memperhatikan Roja. Di ruang lain yang tampak seperti ruang spiritual yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, Sang bijak melayang dan matanya tertuju pada Roja dengan kerutan di wajahnya. Sejak awal, dia mencoba memaksakan penggabungan 7 elemen, dan jiwa kuat orang ini, apakah dia berasal dari tempat yang sama dengan ibu? Wajah Sang bijak bersinar dengan kecurigaan. Bab 413, tidak bergerak. Roja tidak diragukan lagi bukanlah orang dari dunia ini. Saat Roja melangkah ke dunia ini, Sang bijak telah mengawasinya dari tempat lain. Roja tidak begitu kuat menurutnya, tetapi dia sangat aneh. Sepertinya dia tidak cocok dengan sistem kekuatan ninja. Hal ini membuat Hagoromo berpikir tentang ibunya yang disegel olehnya. Meskipun Hagoromo adalah putra Kaguya, dia tidak tahu dari mana Kaguya berasal, dia hanya tahu bahwa Kaguya bukan dari dunia ini. Dia menggunakan Tsukuyomi tak terbatas dan ingin membuat dirinya kuat dengan cara apapun yang mungkin, takut pada musuh-musuhnya. Hagoromo tidak mengenal musuh-musuhnya, tetapi dia tidak terima dengan perbuatan ibunya, dan bersama saudaranya, mereka menyegelnya di bulan. Sepertinya aku mendengar dari ibuku bahwa tujuan orang-orang ini adalah untuk merebut cakra. Sang bijak menatap Roja dengan cemberut. Ia tidak tahu apakah ia harus berurusan dengan Roja atau tidak. Di satu sisi, dia tidak tahu apakah Roja adalah musuh yang disebutkan ibunya sebelumnya atau tidak. Di sisi lain, dia merasa bahwa dia sudah mati dan tidak boleh ikut campur dalam dunia ini. Setelah ragu sejenak, Desage tidak bergerak. Dengan kekuatannya saat ini, ibu tidak akan takut atau cemburu padanya, aku harus terus mengamatinya. Roja tidak dapat melihat Sang Sage di ruang lain, namun dia dapat merasakannya, bukan dengan haki melainkan dengan atribut spasialnya. Pada saat ini, Sage tidak memiliki tubuh fisik dan dia hanya berkeliaran di sana dengan jiwanya, yang tidak jauh berbeda dari Shinigami. Dalam persepsi Roja, dia bisa merasakan kekuatan Sage yang bahkan lebih kuat darinya. Jika dia tidak berlatih di hutan Shikotsu selama setengah bulan terakhir, dia mungkin akan terlalu lemah dibandingkan dengannya. Di satu sisi, Roja mengamati Sang bijak, dan di sisi lain, ia berkonsentrasi pada penyatuan 7 elemen. Roja hanya menggelengkan kepalanya dan tidak memperhatikan Sage lagi saat dia lebih berkonsentrasi pada fusi. Setelah Roja berhenti saat 7 elemen menghilang. Berbeda dengan fusi 6 elemen, fusi ini tidak menyebabkan ledakan besar, hanya seperti lubang hitam kecil di area yang sangat sempit. Kekuatan semacam ini bahkan dapat menghancurkan tubuh Roja, dan karena atribut yin tambahan, bahkan dapat memengaruhi jiwa. Benar saja, kekuatan ini berbahaya, bahkan di dunia Shinigami, ini bisa jadi sangat menghancurkan. Roja menarik napas dalam-dalam dan tahu bahwa tanpa campur tangan dari Sage, dia tidak akan mampu menyelesaikan fusi sekarang. Penyebabnya adalah dia tidak memiliki cukup cakra saat ini. Kesunyian, tekanan spiritual besar yang dilepaskan oleh Sang bijak menghilang. Apakah dia pergi? Roja menatap kehampaan dan bergumam. Apakah karena ia gagal dalam fusi?
Namun Roja tahu bahwa dengan apa yang ia lakukan, Sage akan memperhatikannya, tetapi tidak mungkin untuk menghentikannya. Begitu dia melangkah ke tingkat 6 jalur, akankah dia mampu menghentikannya? Roja tahu ini dalam hatinya. Jika dia tidak melangkah ke tingkat 6 jalan atau mencapai tahap ke-8, dia tidak akan mampu menghadapi sang bijak dan kemungkinan besar akan dipaksa keluar dari dunia ini. Namun, jika ia melewati salah satu di antara kedua ambang ini, sekalipun ia tidak dapat mengalahkan sang bijak, ia masih dapat bertahan di dunia ini. Karena kamu tidak menyerang, maka semuanya terkendali. Setelah dia berbisik, Roja kembali ke arah Mei dan Kurenai. Baginya, hal yang paling dapat membantunya adalah cakra alam. Tidak hanya dapat meningkatkan kekuatan tubuhnya dan cadangan cakra yang dimilikinya, tetapi juga dapat membuat Sen Maboroshi melangkah ke tahap selanjutnya dan juga membantu dalam meningkatkan stabilitas dan ukuran ruang. Dia sekarang siap untuk menemukan tempat Gunung Myoboku dan Gua Ryuchi. Jika cakra alam di kedua tempat ini sama dengan hutan Shikotsu, maka akan cukup untuk mencapai tingkat 6 jalan dengan menciptakan bola pencari kebenaran. Di luar hutan Shikotsu. Ambil ini. Tsunade bertarung melawan Mei. Mei tahu bahwa sudah terlambat karena pukulan Tsunade hampir mencapai dirinya, dan dia hanya bisa menyilangkan tangan di dadanya untuk bertahan sambil tahu dia tidak akan mampu menahan kekuatan aneh Tsunade. Tangannya sedikit mati rasa saat dia menatap Tsunade dengan dingin dan tangannya berkedip. Pelepasan air, teknik naga air. Aduh, seekor naga air menyerbu ke bawah dan mengejar Tsunade, dan setelah Tsunade menghentikannya, dia melancarkan serangan lain ke Mei. Mei masih muda dibandingkan dengan Tsunade, kekuatannya juga kalah, tetapi dalam pertempuran, dia mampu melawan, tetapi dia tidak bisa melawan. Tepat saat mereka sedang bertarung, sosok Roja muncul sekilas tidak jauh dari tempatnya bertanya. Mengapa mereka berkelahi? Menatap pertempuran itu dengan aneh, Roja bertanya pada Kurenai. Kurenai sudah tahu Roja akan datang dan tidak terkejut dengan kemunculannya yang tiba-tiba. Setelah mendengar pertanyaan Roja, dia menjawab dengan lembut. Tidak ada konflik, hanya Mei yang ingin menguji kekuatannya dan mengambil inisiatif untuk menantang Tsunade. Dari penjelasan Kurenai, Roja tahu apa yang terjadi dan tidak berniat melihat akhir dari ini, jadi dia langsung menghilang. Pelepasan air, teknik air terjun hebat. Mei menggunakan cakranya secara ekstrim untuk melepaskan jutsu ini. Ambil ini. Momentum Tsunade mencapai puncaknya saat dia meninju dengan kekuatan yang menghancurkan bumi dan bergerak menuju ninjutsu. Namun saat tinju itu hendak beradu, sosok Roja muncul. Ledakan. Roja menggenggam tinju Tsunade dengan kuat dan bahkan dengan pukulan sekuat tenaganya, tangannya tidak bergerak sedikit pun. Di sisi lain, teknik air yang digunakan Mei langsung berubah menjadi es saat jatuh ke tanah. Perjuangan anak-anak berakhir di sini, saatnya untuk pergi. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Roja berbalik dan mulai berjalan. Bab 414, Hantu Roja. Serangan habis-habisan oleh keduanya dihentikan oleh Roja seolah-olah itu bukan apa-apa. Bahkan momentum di balik serangan ini menghilang tanpa jejak. Mei dan Tsunade melihat ketidakberdayaan di mata masing-masing. Roja menandai koordinat ruang angkasa sehingga ia dapat kembali kapanpun ia mau. Meskipun kecepatannya tidak secepat Dewa Petir terbang, kecepatannya tetap tinggi. Beberapa hari kemudian, kekalahan Raikage ketiga menyebar ke seluruh dunia, dan seluruh dunia menjadi kaget. Perang dunia ketiga dimulai karena menghilangnya Kazekage ketiga, dan sekarang dengan jatuhnya Raikage ketiga, perang ketiga berada pada periode paling intensnya. Selain itu, Desa Batu mencoba memblokir berita tentang Roja dan pasukan 10.000 orang yang dikalahkan olehnya sendirian. Tidak seorang pun tahu apakah itu disengaja, tetapi cerita itu telah diubah berkali-kali dan banyak versi tersebar di seluruh dunia sehingga tidak lagi akurat. Di sebuah desa kecil, beberapa orang berbicara. Hei, kau dengar, Raikage ketiga sudah mati. Ya, mengerikan. Bahkan Raikage dari salah satu dari 5 besar gugur di medan perang. Konon katanya dia dibunuh oleh 10.000 pasukan yang dikirim oleh Batu. Benarkah? Kenapa aku mendengar bahwa Ghost Roja mengalahkan pasukan dan membunuh Raikage juga? Orang-orang mendiskusikan apa yang mereka dengar. Hal yang sama terjadi di banyak tempat lain tempat berkumpulnya para ninja nakal. Rumor yang paling menggelikan adalah bahwa Roja hanya melambaikan tangannya untuk membunuh Raikage dan bahwa ia memiliki kekuatan Sage of the Six Paths, kekuatan dewa. Ada yang mencibir akan hal itu, ada pula yang bersikap skeptis, bahkan ada pula yang merasa iri. Beberapa orang yang memegang sejumlah informasi tentang Roja tidak dapat menahan diri untuk tidak mengungkapkan apa yang mereka miliki ke dunia. Orang yang menghentikan pertarungan antara Awan dan Konoha. Dia seorang diri membunuh para elit kabut. Orang yang menculik Mei dari kabut dan Tsunade. Semua jenis berita mengerikan tersebar di seluruh dunia. Pada akhirnya, Roja memiliki gelar di dunia ini, yaitu hantu. Judul ini ada di buku Bingo, tetapi tidak lagi canggung seperti pertama kali. Roja dan yang lainnya pun tiba di suatu desa, saat dia mendengar bahwa orang-orang di dunia ini juga memanggilnya hantu, dia tercengang. Bukankah nama itu ada di kepala Zabuza Momochi di buku Bingo? Bagaimana bisa nama itu ada di kepalaku? Dan aku seorang Shinigami, bukan hantu. Mulut Roja berkedut. Dan apa masalahnya dengan dia yang melecehkan Mei dan memenjarakannya? Apakah mereka ingin semua gadis gemetar hanya dengan mendengar namanya? Mereka bergerak cepat menuju tanah api. Mereka bertemu dengan sekelompok ninja batu sebelumnya, tetapi mereka sudah tahu siapa Roja. Ketika mereka melihatnya mereka akan berteriak hantu dan lari yang membuat garis-garis hitam muncul di atas kepala Roja. Setelah melintasi perbatasan dengan selamat, Kam Konoha berada tepat di depan mereka. Keamanan mereka baik karena mereka merasakan Roja dan Tsunade ada dalam kelompok tersebut. Ada orang di sana. Cakra ini, kuat sekali.
Ninja yang tanggap itu memejamkan matanya sedikit, dan setelah dia merasakan fluktuasi cakra, ekspresi terkejut menyebar di wajahnya saat dia langsung melaporkannya kembali. Pada saat ini, Orochimaru sedang memegang sebuah gulungan dan mendengarkan laporan dari ninja di depannya. Saat dia mendengar semuanya, wajahnya menunjukkan ekspresi jahat yang terasa menyeramkan. Oh, Tsunade. Orochimaru menggulung gulungan itu dan menjulurkan lidahnya yang panjang sambil berdiri. Tsunade kembali, dan ada orang-orang yang datang bersamanya, yang berarti, ada pria jahat yang datang. Orochimaru tidak hanya kuat, dia bisa menjadi yang terkuat di antara pasukan Konoha saat ini, yang sudah cukup baginya untuk mengetahui rahasia desa. Dia sudah menganalisis dan menilai Roja. Orochimaru merasa cemburu pada orang seperti Roja, bahkan saat berhadapan dengan para Kage pun dia tidak takut, tetapi kekuatan Roja hampir setara dengan Hokage pertama. Dan dia tahu ini karena dia melakukan penelitian terhadap DNA Hashirama. Sejak era itu, tidak ada seorang pun yang mampu menjadi sekuat Hokage pertama. Bagaimana, hantu, itu bisa mendapatkan kekuatan sebesar itu? Orochimaru menundukkan kepalanya sedikit, dan setelah beberapa saat, sebuah cahaya melintas di matanya saat dia keluar. Ia menginginkan kehidupan abadi, tetapi di saat yang sama, ia ingin mencapai kekuatan yang dimiliki Hokage pertama. Jika tidak, ia tidak akan melakukan berbagai eksperimen dengan denanya. Dan kehidupan kekal adalah sesuatu yang dicapai dengan mengorbankan kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Bab 415, tidak masuk akal. Di luar perkemahan Konoha, Roja, Kurenai, Mei, dan Tsunade berhenti. Kecuali Roja, 3 orang lainnya tampak gugup. Tsunade yang paling gelisah, selanjutnya adalah Kurenai dan Mei lebih bersemangat daripada gugup. Ayo kita pergi ke sana. Roja melirik ke arah perkemahan dan kemudian melirik Tsunade. Tsunade menatap Roja dengan ekspresi rumit. Dia ragu-ragu. Dia tidak tahu apakah itu karena situasi atau karena permintaan Roja. Dan ketika suasana terasa sedikit aneh, Roja tiba-tiba menyipitkan matanya dan melangkah maju. Apakah bersembunyi adalah ide yang bagus? Aduh. Kaki Roja terjatuh, lalu angin sedingin es muncul dan menyebar ke seluruh perkemahan dan mengubah tanah menjadi es. Para ninja Konoha menatap es dengan ngeri yang menyebar ke segala arah. Tindakan Roja yang tiba-tiba membuat Tsunade dan Mei menoleh ke samping. Hanya Kurenai yang bisa merasakan sesuatu dan melihat ke satu tempat. Aduh, pada saat ini, tanah beku di tempat itu retak, dan seekor ular yang membeku membuka mulutnya dan sosok yang keluar penuh lendir. Sangat menjijikkan, ucap Mei sambil mulutnya berkedut karena ia ingin sekali meludahkan cairan asam ke arahnya. Kurenai menegang sejenak sementara Tsunade bersikap biasa saja seolah telah melihatnya berkali-kali. Oh, hantu legendaris. Sungguh orang yang berbahaya. Sepertinya aku tidak bisa mendekatimu. Orochimaru berdiri di atas es sambil tertawa. Tawanya membuat orang merinding. Hah, Roja menatap Orochimaru tanpa menjawab. Ia mengulurkan tangannya dan meniupnya. Tiba-tiba, sebuah pedang es muncul. Roja memegangnya dan dengan santai mengayunkannya ke Orochimaru. Wajah Orochimaru berubah, ia ingin menghindar, tetapi tidak bisa dan terkena serangan langsung. Roja mulai menyerang Orochimaru yang sedikit tidak terduga bagi Tsunade. Mei tampak tanpa emosi dan Kurenai meskipun tahu reputasi Orochimaru, dia tidak suka betapa menjijikkannya itu. Oh, Orochimaru terkena 2 kali dan terbelah menjadi 4. Anehnya, tidak ada darah yang keluar. Sebaliknya, ular-ular yang tak terhitung jumlahnya keluar dan menempel kembali pada tubuh Orochimaru. Wajah Orochimaru tampak baik saat dia menatap Roja lalu mendesah dan berkata, apakah ini berarti aku tidak boleh menyinggungmu? Mungkin, Roja tidak menatapnya lagi saat pedang es itu pecah menjadi kristal-kristal es. Kemudian dia menatapnya dan berkata, aku hanya ingin tahu apakah kamu punya kualifikasi untuk berbicara denganku. Meskipun Orochimaru adalah karakter plot dalam cerita, apa identitas Roja sekarang? Dia mengambil alih dunia jika boleh dikatakan. Keberadaannya setara dengan Hashirama dan Madara, bagaimana dia bisa mentolerir Orochimaru bersikap sombong di depannya? Diam-diam mengintai dan menyelinap bagaikan ular, menurut dia siapa yang ada di depannya. Petik 2, petik 2. Ketika Orochimaru mendengar kata-kata Roja, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak terlihat semakin jelek. Dia belum pernah melihat seseorang yang sombong seperti Roja sebelumnya. Mungkin Uchiha Madara dan Hashirama yang legendaris bisa lebih sombong. Tuan Orochimaru. Pada saat ini, para ninja akhirnya bergegas dan mengepung Orochimaru dengan waspada tinggi. Serangan mendadak Roja terhadap Orochimaru membuat mereka tidak dapat bereaksi. Sekarang ketika mereka bereaksi, mereka tahu apa status Roja. Apakah kamu datang ke sini khusus untuk memberi peringatan pada Konoha? Pada akhirnya Orochimaru merasa kesal, tetapi meski begitu, wajahnya segera tenang saat dia berkata. Roja menatapnya dan berkata dengan lugas, saya butuh lokasi Gua Ryuchi dan Gunung Myoboku. Sikap dan kesombongan Roja membuat Konoha jengkel, tetapi dengan kekuatannya, tidak ada yang berani berbicara bebas. Mereka hanya menyimpannya untuk diri mereka sendiri. Orochimaru mendengar kata-kata Roja dan kilatan aneh muncul di matanya saat matanya menyipit. Bagaimana jika aku tidak memberikannya padamu? Aku akan membuatmu melakukannya. Roja menjawab. Mulut Orochimaru berkedut. Jika Roja sebelumnya sombong, ini adalah unjuk kekuatan. Dia tidak bisa melakukan apapun dengan cara ini. Orochimaru tidak pernah menghadapi situasi seperti ini sebelumnya dalam hidupnya. Hanya dengan konfrontasi sebelumnya, dia sangat jelas bahwa dia bukan lawan Roja. Mungkin paling-paling dia bisa melarikan diri. Orochimaru tidak berbicara, dan orang-orang di belakangnya tidak dapat menahan lagi dan berbicara. Kamu terlalu sombong. Roja melotot samar ke arah lelaki itu, dan Haoshoku Haki miliknya diarahkan padanya.
Ledakan, itu hanya tatapan yang membuatnya seolah-olah langit runtuh dan membuatnya berteriak dalam benaknya. Meskipun dia tidak langsung pingsan, dia tertegun, dan keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya saat dia gemetar. Apakah ini? Tekanannya dilepaskan. Sungguh momentum yang mengerikan. Dia adalah ninja Konoha, dia tidak pernah melihat yang seperti ini sebelumnya, bahkan tekanan yang dilepaskan oleh seorang kage tidak sekuat ini. Perbedaannya seperti bayi dan seorang jenderal, tidak ada bandingannya. Bab 416, Gulir. Orochimaru menatap Roja dengan tajam. Roja tidak peduli dengan tatapan itu. Situasi di lapangan tegang, seolah-olah pertempuran akan segera dimulai. Puluhan ninja dari Konoha berada di sana bersama Orochimaru menghadapi Roja sendirian, namun tidak ada yang berani mengambil inisiatif untuk menyerang. Menoleh ke arah Mei, Roja dapat melihat cahaya berkelebat di matanya. Dia sendirian menghadapi para ninja di dalam kamp, tetapi pihak lain takut untuk bergerak. Nah, di dunia ini, hanya Roja yang bisa melakukan ini. Setelah beberapa saat, sekelompok ninja dari Konoha membuat keputusan dan menyerahkan informasi tentang Gunung Myoboku, dan Orochimaru memberikan lokasi Gua Ryuchi. Ketika Roja melihat peta dengan tanda-tanda itu, dia tahu tempat-tempat itu tidak palsu, dan Konoha tidak cukup bodoh untuk memberinya informasi palsu. Setelah menerima apa yang diinginkannya, Roja mengeluarkan gulungan dan melemparkannya ke Orochimaru. Baiklah, ini hadiahmu. Orochimaru mengulurkan tangan dan meraihnya, tetapi dia tidak membukanya. Roja menatap Mei dan Kurenai sebelum berbalik dan pergi bersama keduanya. Ketika punggung Roja menghilang, para ninja Konoha akhirnya rileks karena tekanan telah hilang. Orochimaru sama, kami sudah memberitahunya lokasi Gunung Myoboku dan Gua Ryuchi, apakah dia akan? Jangan khawatir, wajah Orochimaru kembali ke wajah jahat yang selalu dimilikinya saat ia berbalik dan menatap Tsunade. Hei, kamu kembali, apa yang dia lakukan di hutan Shikotsu? Tsunade masih melihat ke arah tempat Roja pergi. Ketika mendengar pertanyaan ini, matanya berkedip saat dia berkata, sepertinya dia ingin berlatih senjutsu. Senjutsu, Orochimaru tidak terkejut dengan hal ini, lagi pula dia adalah sage ular. Dia juga mencoba berlatih senjutsu sebelumnya, tetapi dia tidak berhasil. Di antara ketiga Sanin, hanya satu yang berhasil mempelajari senjutsu. Akan tetapi, meskipun dia tidak mempelajarinya, hal itu tidak menghentikannya untuk memahaminya. Matanya berbinar saat dia berkata, temperamen ular tidak begitu baik, dan tempat Gunung Myoboku tidak mudah diakses. Sejak zaman dahulu kala, ketiga tempat ini selalu ada, tidak pernah terpengaruh oleh perang sama sekali. Di satu sisi, ketiga tempat itu ditempati oleh tiga binatang suci, jadi tidak perlu ada konflik. Kedua, mereka terlalu kuat, dan tidak ada yang berani menyerang tanah mereka. Orochimaru pergi ke Gua Ryuchi dan bertemu dengan resi ular putih. Ia tahu bahwa kekuatannya lebih kuat dari ninja. Setidaknya, kekuatannya mendekati kekuatan dewa ninja legendaris. Hal lainnya adalah resi ular itu tidak memiliki temperamen yang baik. Orochimaru sama, harap berhati-hati. Pada saat ini, seseorang berbisik kepada Orochimaru sambil melihat gulungan yang ditinggalkan Roja darinya. Orochimaru melihat gulungan itu dan tidak khawatir, karena orang seperti Roja tidak akan menggunakan cara curang. Jika Roja ingin bertarung, semua orang di sini tidak akan mampu menghentikannya. Tetapi Orochimaru sendiri bukanlah orang baik, jadi dia dengan hati-hati membuka gulungan itu. Melihatnya, wajah Orochimaru berubah dan pupil matanya mengecil. Dia terkejut karena mulutnya terbuka. Di sisinya, seorang ninja memperhatikan perubahan Orochimaru dan tidak dapat menahan diri untuk tidak melihatnya dan terkejut. Itu adalah gulungan segel. Ada 20 segel yang berbeda dan masing-masing segel diisi dengan cakra dengan sifat yang berbeda. Yang penting adalah bahwa mereka bukan elemen cakra sederhana, seperti api, angin, dan sebagainya. Tetapi semuanya adalah batas darah. Roja melatih semua elemen dan mencoba tiap variasinya, semua batas darah yang tercipta dari 5 elemen dasar ada di sini, dan masing-masing memiliki contoh cakra yang tersegel dalam gulungan. Bahkan Orochimaru hanya bisa mengenali 6 atau 7 di antaranya. Lafal. Orochimaru tampak terkejut karena ia tidak pernah menyangka sesuatu seperti ini akan diberikan kepadanya. Terutama ketika dia melihat baris kedua yang berisi 10 cakra pemilihan batas darah. Patah. Orochimaru tidak ragu-ragu sebelum langsung menutup gulungan itu. Baginya mempelajari berbagai macam ninjutsu, ini benar-benar sangat berharga. Bahkan jika dia menjelajahi dunia, batas darah yang dia kumpulkan sekarang tidak dapat dibandingkan dengan yang ada di gulungan itu. Tidak ada keraguan tentang 10 di atas, semuanya adalah batas darah, dan baris kedua berisi pilihan batas darah yang banyak seperti debu. Saya ingin mempelajari 9 lainnya karena mereka hanya muncul dalam teori. Orang ini menciptakan semua batasan darah dan pemilihan batas darah yang ada dalam kehidupan dan bahkan yang ada dalam teori. Orochimaru menyadari bahwa dia masih memandang rendah Roja. Ini adalah sesuatu yang bahkan Hashirama dan Tobirama tidak dapat lakukan. Setelah memegang gulungan itu dan kembali ke tendanya, Orochimaru tidak bisa tenang. Setelah mereka agak jauh dari perkemahan, Mei menatap Roja dan tak dapat menahan diri untuk berteriak, mengapa kamu memberinya sesuatu seperti itu? Saat Roja membuat gulungan itu, Mei berada di sampingnya dan dia bahkan menunjukkan padanya cara menyatukan air, api, dan tanah sehingga Roja dapat melakukannya sendiri, yang membuatnya terkejut sekaligus terinspirasi. Jadi, dia tahu apa isi gulungan itu. Tidak apa-apa, ini hanya sesuatu yang kubuat saat aku bosan dan belum lagi cakra di dalamnya bukanlah sesuatu yang mudah untuk dikendalikan. Roja tidak mengatakan apapun lagi. Batasan darah dan pilihan darah yang ditinggalkannya, adalah sesuatu yang dibuat oleh cakranya. Jadi, jika Orochimaru ingin mengungkap misteri secara perlahan, ia harus mampu mengendalikan cakra tersebut.
Bab 417, Tanah Petir. Gua Ryuchi berada di negeri petir. Meski di tengah perang, Roja dan yang lainnya bergegas menuju negeri petir tanpa masalah apapun di jalan. Bahkan ketika mereka bertemu dengan ninja batu atau ninja awan, mereka akan lari saat melihat Roja atau Kurenai dan Mi akan mengurus mereka. Mereka juga menghadapi pasukan yang tidak bisa ditangani Kurenai dan Mei sendirian, jadi dia menjadikannya sebuah demonstrasi pemilihan batas darah yaitu api, air, dan tanah. Di negeri petir, sangat menyebalkan tinggal di sini sepanjang hari sementara kita tahu tidak akan ada yang datang. Ini adalah tugas dari desa kami. Di luar pegunungan, 4 ninja awan berdiri di atas bukit. 3 dari mereka adalah Jonin dengan kapten yang merupakan Jonin elit. Mendengar hal ini, sang kapten berkata, jangan mengeluh saat menjalankan tugas. Tugas ini jauh lebih mudah daripada tugas di medan perang. Mendengar ucapan sang kapten, ninja yang mengeluh itu pun menjawab, Kapten, saya bercanda, saya hanya berkata begitu tanpa berpikir. Lucu sekali, pergi ke medan perang itu mengerikan. Beberapa dari mereka adalah ninja paling berbakat, jika mereka pergi ke medan perang, mereka tidak akan kembali. Sang kapten mendengus dan menatap ke arah pegunungan yang jauh sebelum berkata, aku tidak peduli, tapi aku harus tetap di sini. Apakah ada sesuatu yang penting di sini? Salah satu dari mereka bertanya dengan rasa ingin tahu, dia ditugaskan di sini selama hampir setengah bulan, tetapi tidak terjadi apa-apa. Sang kapten menatapnya dan berkata, tahukah kamu mengapa tidak ada desa di sini? Bukankah di sini tidak terlalu sulit untuk tinggal? Aku tidak tahu. Ketiganya langsung menggelengkan kepala. Sang kapten menatap mereka dan berkata dengan serius, karena di gunung ini selalu ada ular-ular raksasa. Dulu ada desa-desa di sekitar sana, desa-desa itu dihancurkan oleh ular-ular itu, dan semua orang dimakan. Sebelumnya, desa yang ada di sini mengajukan permintaan untuk menyelidiki apa yang terjadi di sana, tetapi tidak ada seorang pun yang kembali setelah masuk. Mendengarkan cerita sang kapten, ketiganya menjadi takut. Ini terlalu mengerikan, bahkan ninja pun tersesat di sini, tidak bisakah mereka dilacak dengan hati-hati? Masing-masing mengemukakan pendapatnya. Sang kapten mengangkat kepalanya dan berkata dengan gemetar, siapa tahu, mungkin desa benar-benar tahu apa yang ada di dalamnya, dan mungkin itu sepadan dengan kerugiannya. Tidak ada yang menyelidikinya. Tidak peduli situasinya, itu bukan urusanku. Jika ini rahasia, maka aku tidak ingin mengetahuinya. Singkatnya, misi kita adalah tetap tinggal di sini, di luar gunung. Begitu ular-ular raksasa itu muncul atau meninggalkan gunung, kita tidak perlu melawan, kita hanya perlu segera melaporkannya ke desa. Ketika mereka mendengar kapten mereka, mereka bertiga saling memandang. Mereka tidak lagi merasa ngeri, tetapi mereka waspada. Seseorang menepuk dadanya dan berkata, untungnya, misi kita mengharuskan kita menunggu selama sebulan, hanya tersisa setengah bulan. 2 orang lainnya mengikuti dan mendesah lega. Dan pada saat ini, sang kapten tiba-tiba mengerutkan kening dan melihat ke kejauhan dan berkata, seseorang datang. Dia menyipitkan matanya dan menatap ketiga sosok yang datang dari jauh. Dia bingung, gunung ini tidak dapat diakses. Secara umum, tidak ada yang bisa memasukinya. 3 orang yang berjalan tidak diragukan lagi adalah Roja, Kurenai, dan Mei. Sang kapten dan yang lainnya bukanlah ninja yang tanggap, mereka tidak dapat merasakan cakra Roja dan 2 orang lainnya. Roja mengenakan jubah longgar, dan 2 orang lainnya membuang seragam desa mereka dan berpakaian santai karena mereka akan mengikuti Roja. Ketiganya seperti turis. Keempat ninja awan itu berjalan turun dan melihat ke arah Kurenai dan Mi yang berada di sekitar Roja dan kagum dengan kecantikan mereka. Maaf, apa yang ada di depan berbahaya, kalian semua harus berhenti di sini. Mei dan Kurenai menemukan para ninja. Mereka mengira awan itu mencari masalah karena mereka siap menyerang, tetapi mereka tidak menyangka para ninja itu akan mengatakan hal seperti itu. Salah satu awan berkata dengan wajah serius, melihat gaun kalian, kalian bukan pengungsi perang. Tapi di sini sangat berbahaya. Apapun urusan kalian di sini, sebaiknya jangan masuk. Para ninja menganggap Roja dan yang lainnya sebagai penduduk negeri petir. Lagi pula, belum lagi warga sipil, bahkan pebisnis tidak akan melintasi perbatasan di masa perang. Jangan khawatir, kami tidak takut bahaya. Kurenai menurunkan tangannya yang siap untuk mulai mencetak dan berkata kepada para ninja. Mei berkata dengan sedikit tidak sabar, ayo kita pergi saja. Para ninja tercengang oleh Mei, dan mereka tiba-tiba merasa malu. Jika dia tidak cantik, mereka akan sangat marah. Nona cantik, dengarkan aku, ini terlalu berbahaya. Salah satu dari mereka berbicara sambil mencoba mengejar Mei. Tepat saat garis-garis hitam muncul di dahinya, suara keras terdengar. Ledakan, seolah-olah batu-batu runtuh. Tanah bergetar yang membuat para ninja, begitu juga Mei dan Kurenai, melihat ke arah gunung yang jauh. Terdengar suara mengerikan dan bayangan muncul di gunung. Kepala besar muncul, kepala besar itu milik seekor ular. Ini, para ninja awan tercengang. Bahkan sang kapten pun tercengang sebelum dahinya dipenuhi keringat. Ular itu sangat besar, itu bukan sesuatu yang bisa mereka tangani. Ular itu memandang mereka, dan sang kapten tidak dapat menahan diri untuk berteriak. Ini buruk, lari. Para ninja awan melarikan diri tanpa menunggu yang lain. Salah satu dari mereka ingin menyelamatkan Mei dan Kurenai, tetapi mereka terlalu takut dan melarikan diri. Sayang sekali, dia cantik. Bab 418, Musuh. Keempat ninja itu melarikan diri ke kejauhan sementara salah satu dari mereka melihat ke belakang tanpa sadar sebelum tertegun. Dia melihat Roja dan yang lainnya berhadapan dengan ular raksasa yang menerjang ke arah mereka. Mereka bukan saja tidak takut, mereka malah melangkah maju dengan wajah dingin. Pelepasan lahar. Setelah mendengar teriakannya, cakra besar tiba-tiba dimobilisasi dan kedua tangannya membentuk segel.
Aduh, tiba-tiba, sungai asam mengalir ke arah ular raksasa itu dan menghantamnya. Ular itu mengeluarkan suara dengungan yang menyedihkan karena tidak mungkin baginya untuk melarikan diri. Asam itu mulai membakarnya dari daging hingga ke tulang tanpa henti. Keempat ninja itu tercengang. Namun, Mei dan Roja tidak memperhatikan mereka saat mereka menyeberangi sungai asam dan langsung memasuki gunung. Oh, salah satu ninja menelan ludah dengan tatapan mata yang tak percaya. Dalam sekejap, ular raksasa itu. Kekuatan wanita cantik itu sangat mengerikan. Siapa dia? Apakah dia dari desa tersembunyi? Mereka terkejut, dan hati mereka tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa kecantikan bisa menggunakan batas darah. Pergi, laporkan ke desa. Setelah menarik napas dalam-dalam, sang kapten tahu ada yang tidak beres. Meski tidak tahu asal-usul Roja, ini bukan masalah sepele. Lelaki itu membawa ketiga orang lainnya dan pergi ke kamp terdekat. Ia menemui pemimpin kamp dan melapor kepadanya. Lava, batas darah. Mendengar laporan bawahannya, lelaki itu berkedip. Apakah dia mengikis ular raksasa itu dalam sekejap mata? Dia tidak mungkin ceroboh. Tidak ada seorang pun di desa yang bisa menggunakan batas darah itu, mereka harusnya dari desa musuh. Mendengarkan beberapa laporan, dia memperkirakan kekuatan gadis itu, dia setidaknya setingkat Jonin, dan dia memiliki batas darah yang terbukti sulit untuk diatasi. Dan ketika ia tengah berpikir, laporan itu berlanjut. Benar, totalnya ada 3 orang, ada seorang wanita dan seorang pria, tapi mereka tidak bergerak, dan aku tidak tahu kekuatan mereka. 3 orang, pria itu tampak sedang memikirkan sesuatu sebelum berkata sambil wajahnya berubah, 1 pria dan 2 wanita. Ya, wajah pria itu berubah. Wajahnya menjadi serius saat dia melihat orang yang membuat laporan. Dia agak gugup saat berkata, berikan aku deskripsi terperinci tentang penampilan ketiga orang ini, terutama pria itu. Setelah mendengar perintah itu, ninja itu mengingat wajah Roja dan mengatur pikirannya serta menggambarkannya. Benar saja, itu dia. Wajah lelaki itu tampak aneh, saat ia dengan cepat berkata, cepat kembali ke desa dan laporkan hal ini kepada mereka, ini bukan sesuatu yang bisa aku tangani. Ya, melihat bosnya sendiri gugup, ninja itu akhirnya merasa dingin. Dia bisa menebak bahwa identitas mereka bahkan lebih mengerikan dari yang dia kira. Berita itu dengan cepat menyebar ke desa, dan mereka mengetahui bahwa Ghost Roja berada di tanah petir. Meskipun mereka tidak yakin, mereka sekarang 70% yakin. Sekalipun dia sendirian, itu sudah cukup untuk menentukan masa depan desa. Mengenai cara menghadapi Roja, ada yang menyarankan agar mereka mengirim tim terkuat yang mereka miliki untuk membunuh Roja. Namun lebih banyak yang menentang, Raikage ketiga dibunuh oleh Roja. Mereka tidak ingin memprovokasi musuh yang begitu kuat. Untuk mengatasi hal ini, beberapa kali pertemuan dilakukan, namun karena ketidakhadiran Raikage, mereka tidak dapat mencapai kesimpulan. Roja tentu saja tidak tahu tentang ini. Setelah beberapa waktu, Roja menginjakkan kaki di sebuah gunung yang sepi dan suram bersama kedua gadis cantik lainnya. Pegunungan itu sangat berbeda dengan bagian luar hutan Shikotsu. Saat mereka melangkah masuk, mereka bisa merasakan suasana yang sangat menyeramkan. Meskipun Kurenai dan Mei sekarang lebih kuat dan bisa dibandingkan dengan seorang Kage, mereka tetap merasa tidak nyaman. Kalau orang normal pasti takut dengan suasana itu dan kabur. Sepertinya tidak ada kesalahan. Sebagian besar ular itu keluar dari Gua Ryuchi. Karena suasananya tidak tepat, Mei berinisiatif untuk berbicara dalam upaya memecah keheningan. Saya tidak suka ular. Mendengar perkataan Mei, Kurenai mengangguk. Dia juga tidak menyukai ular. Roja tidak membenci ular, tetapi dia juga tidak menyukainya. Melihat kedua wanita itu tertekan oleh suasana itu, Roja tersenyum dan berkata, kalian tidak akan berada di sini untuk membunuh ular-ular di Gua Ryuchi, kan? Kenapa menurutmu aku mau? Mei menatap Roja dan berpura-pura marah. Roja menatapnya dan tiba-tiba merentangkan jari-jarinya dan mencubit pipinya lalu menariknya dengan keras. Aku bisa menebak pikiranmu hanya dengan melihat wajahmu. Bao, Mei tidak berani menjatuhkan tangan Roja, namun dia mundur dan melepaskan diri. Roja tersenyum dan mengabaikannya. Dia menoleh ke depan dan berkata, baiklah, pintu masuknya ada di depan kita. Mungkin kamu bisa melepaskan sedikit lahar di sana. Sambil berkata demikian, Roja terus melangkah maju, dan setelah beberapa saat, sebuah gua besar muncul di hadapannya. Berbeda dengan hutan Shikotsu, gua di hutan Shikotsu seperti berada di dalam gunung, sedangkan yang ini semakin menurun. Dalam persepsi Roja, konsentrasi cakra alam di dalam lubang lebih tinggi daripada di luar, sebanding dengan hutan Shikotsu. Tak diragukan lagi, ini adalah Gua Ryuchi. Bab 419, Petapa Ular. Kurenai yang berdiri di samping Roja menggunakan haki untuk melihat ke dalam gua, dan wajah kecilnya berubah, sungguh medan yang rumit. Dalam persepsinya, dia bisa merasakan banyak gua di dalamnya, dan pintu masuk dan keluar ada di mana-mana. Setiap arah dapat membawa Anda keluar yang benar-benar berbeda dari hutan Shikotsu. Di dalamnya, terdapat lubang-lubang yang tak terhitung jumlahnya dengan banyak ular. Ada ular besar dan kecil, yang besar sebesar biju. Merasakan keberadaan ular-ular ini, Kurenai merasa agak aneh. Kecuali seseorang seperti Orochimaru, tidak ada seorang pun yang benar-benar mau masuk. Di sisi lain, Mei tidak memiliki haki dan tidak bisa melihat apa yang dilihat Kurenai, tetapi dia kuat dan bisa merasakan cakra di dalam, dan wajahnya berubah begitu dia mencoba. Pada saat ini, ada sesuatu yang berubah di kedalaman Gua Ryuchi dan membuat pupil mereka mengecil. Kita ketahuan. Kalian bisa merasakan keberadaan ular sage, dan tentu saja, aku juga bisa merasakan keberadaan kalian melalui cakra alam. Tidak perlu ribut-ribut, baiklah kalian berdua, tunggu di luar. Roja melirik Kurenai, dan setelah mengatakan ini, dia melangkah maju dan memasuki gua.
Berdesir, banyak ular bergerak di dalam lubang. Tak perlu melihatnya, Anda bisa mendengar suara desisan mereka yang khas. Sepertinya mereka khawatir dengan kedatangan Roja dan yang lainnya. Ular memiliki persepsi bau, Roja dapat menggunakan perisai luar angkasa dan membuat dirinya tidak terlihat oleh persepsi mereka, tetapi Kurenai dan Mei tidak dapat melakukannya. Roja bergerak lebih jauh dan cepat, 8 ular darah bermata merah muncul di depan mereka. Mereka semua setebal lengan, mereka menatap Roja tanpa belas kasihan. Ular tingkat rendah di sekitar Gua Ryuchi. Roja sudah lama tahu bahwa tempat ini tidak akan senyaman hutan Shikotsu. Dia pun tidak peduli, dengan sebuah pikiran, Sen Maboroshi muncul. Bankai, Daiguren Hyorinmaru. Di bawah perkataan Roja, Sen Maboroshi berubah menjadi bentuk Bankai Daiguren Hyorinmaru dan berada di belakang Roja. Roja tidak menahannya saat dia berjalan langsung ke arah 8 ular itu. Beberapa ular siap menyerang Roja. Mereka akhirnya menyerbu dan mencoba menggigitnya dengan kecepatan luar biasa. Anehnya, waktu terasa melambat saat mereka bergerak di udara dan akhirnya, mereka benar-benar diam saat berubah menjadi es. Aduh, Roja terus bergerak, dan beberapa ular berubah menjadi patung es, tidak ada darah dan tidak ada kerusakan. Saat Roja masuk lebih jauh, banyak ular yang mengenalnya, tetapi siapapun yang menyerangnya akan berubah menjadi patung es tanpa ampun. Roja tidak punya perasaan baik terhadap ular. Semakin dalam dia masuk, semakin luas pula ruang yang dia masuki. Ruang di dalamnya bahkan lebih luas dari hutan Shikotsu, sangat luas. Berani sekali manusia datang ke Gua Ryuchi kita. Pada saat ini, dari kegelapan di depan Roja, terdengar suara gemuruh. Seekor ular ungu yang sangat besar tiba di depannya, sebesar Hachibi. Ular yang dapat berbicara tentunya yang terkuat di Gua Ryuchi. Saat ini, Roja merasa terkesan. Pemanggilan bos Orochimaru, Manda. Manusia lemah, aku ingin memakanmu. Usai mengaum, ia langsung membuka mulutnya, memperlihatkan kipas-kipas besarnya dan menggigit ke arah Roja. Tentu saja, dari segi ukuran, Roja tidak mendekati, dan bahkan taringnya lebih besar darinya. Gulungan, Roja akan dimakan jika dia tetap diam. Matanya berkilat penuh niat membunuh saat dia memikirkan ratusan pengorbanan manusia yang diinginkan Manda setiap kali dipanggil. Dia memegang Sen Maboroshi untuk pertama kalinya setelah sekian lama sambil mengayunkannya tanpa ampun. Kesunyian. Semuanya berhenti. Aduh, aduh. Saat ini, tubuh ular itu dipenuhi bekas-bekas pedang yang bersilangan, sementara ia menatap Roja dengan penuh ketakutan. Ia tidak menyangka Roja, manusia lemah di depannya, memiliki kekuatan seperti itu. Seolah-olah sisiknya tidak berguna melawan pedangnya. Ledakan. Tubuh ular besar itu jatuh dan berubah menjadi potongan-potongan daging yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada darah yang terciprat kemana-mana karena semua potongan ditutupi oleh lapisan es. Kalau saja ada ninja di sini, melihat kejadian ini, mungkin dia akan kaget melihat Roja membunuh Manda, tapi yang lebih mengejutkan lagi, gua itu tidak terpengaruh sedikitpun. Serangan ini tampak seperti serangan 1000, tetapi seolah-olah semuanya terpusat pada Manda. Bahkan tidak ada jejak yang tertinggal di dinding. Roja mendengus dan menggerakkan tangannya ke belakang. Semua potongannya tertutup es, lalu berserakan di tanah. Roja melangkah maju di atas es dan terus maju. Setelah membunuh Manda, banyak ular cerdas kelas atas dikejutkan oleh kekuatan Roja dan tidak berani menghalangi jalan Roja. Roja tiba di bagian terdalam Gua Ryuchi. Inilah tempatnya. Sebuah kursi batu seperti singgasana diletakkan di sana dan di sekelilingnya terdapat ukiran-ukiran indah. Ular putih bijak sedang duduk di singgasana itu. Sepasang mata ular menatap Roja dengan berbahaya dan dingin. Ninja manusia, jika kau menggantikanku, kau ingin membantai orang-orangku, kau harus menjelaskannya. Sejak memasuki gua hingga tiba di sini, ular itu mengamati gerakan Roja. Ia dapat merasakan kemampuan Roja untuk melahap cakra alam, dan ia juga dapat merasakan kekuatannya. Apa yang ingin kamu jelaskan? Roja tidak mengatakan alasan apapun saat dia mengatakan hal ini dengan jelas. Mata ular putih sedikit membesar, memperlihatkan cahaya dingin dan berbahaya. Meskipun ular-ular di gua dapat direproduksi dengan santai, mereka tidak memiliki banyak nilai, tetapi pembantaian Roja di hadapannya tidak dapat dimaafkan. Aku akan memaafkanmu, tapi kau harus memberiku 1000 korban manusia, kata sage ular kepada Roja dengan dingin. Setelah mendengar ini, Roja dengan tenang menatap ular itu dan tersenyum sambil berkata, aku masih perlu menyerap cakra alam. Kalau begitu, tambahkan 2000 korban manusia. Sang bijak ular menanggapi dengan dingin. Roja menyentuh dagunya dan berkata, oh, totalnya 3000 pengorbanan manusia. Ular sage menatap Roja yang tampak sedang berpikir. Ia juga tahu bahwa 3000 itu banyak. Tidak mudah untuk mengumpulkan sebanyak itu, jadi ia berkata, aku bisa memberimu waktu setengah bulan. Oh, setengah bulan, 3000 pengorbanan manusia. Roja tersenyum lagi, lalu perlahan-lahan menampakkan seringai ketika dia berkata dengan arogan, sangat menarik, seekor ular kecil berani mengorbankan 3000 manusia, siapa yang memberimu keberanian? Roja tidak tahu kontrak macam apa yang ditandatangani Orochimaru dan Kabuto dengan para ular agar bisa mempelajari senjutsu mereka. Berapa banyak orang yang terbunuh sebagai tumbal? Roja tidak ingin tahu. Lancang, si ular sage mendengar perkataan Roja dan menjadi sangat marah. Meskipun dia tahu bahwa Roja tidak lemah, dia tidak akan pernah bisa mentolerir manusia yang begitu sombong di depannya. Kau hanya manusia kecil yang lemah, kau memang punya bakat tapi berani bersikap sombong di sini. Aduh, sang petapa ular marah, cakranya yang mengerikan melonjak. Seluruh gua tampak bergoyang karena cakra besar yang dilepaskan.
Bab 420, Roja melawan ular sage. Sang bijak ular telah ada sejak zaman dahulu kala, keberadaannya melegenda seperti siput besar di hutan Shikotsu dan sang bijak tua di Gunung Myoboku. Bahkan cakranya tidak kalah dengan Biju. Sekarang setelah memutuskan untuk menghancurkan Roja, seorang laki-laki yang sangat bodoh, sang resi ular telah mengerahkan kekuatannya saat tubuhnya melingkari singgasana. Seni sage, teknik amarah putih. Aduh, naga merah semi-transparan yang dicairkan terbang keluar dan langsung jatuh di antara Roja dan Snake Sage dan mulai melayang. Aduh, terdengar suara yang keras dan menyebar ke seluruh gua, disertai getaran yang kuat ke segala arah. Bersamaan dengan itu, keluarlah cahaya terang dari sang naga sehingga membuat mata manusia tidak bisa dibuka. Seolah-olah penglihatan dan pendengaran Roja terhalang. Menyadari apa yang terjadi, alis Roja terangkat, hal ini tidak menyebabkan kerusakan apapun padanya, tetapi membuatnya tidak nyaman. Aduh, Roja mengayunkan pedangnya ke pusat cahaya dan suara tersebut, tetapi gerakan ini sepenuhnya adalah cakra, dan gerakan Roja gagal menghentikannya. Pada saat ini, sang petapa ular yang mengira bahwa ular itu akan sepenuhnya menghalangi penglihatan dan pendengaran Roja, meninggalkan tahta dan menunggu kesempatan untuk menggigit Roja. Ledakan, Roja menggunakan sikunya untuk memukul si ular yang ingin menggigitnya. Tiba-tiba kekuatan itu mengenai si ular, dan kepalanya langsung meledak. Aduh, seperti sebuah palu yang memukul kepalanya, kepala itu pun meledak, dan kepala lain muncul darinya seperti seekor ular. Si ular bijak tidak terluka, namun ia menatap Roja dengan tatapan terkejut. Ia memiliki tubuh sage dan juga ditambah dengan penglihatannya yang unik sehingga ia tidak terpengaruh oleh apa yang terjadi, tetapi Roja yang merupakan manusia sebenarnya dapat bertarung dalam situasi ini. Pada saat berikutnya, tanpa menunggu serangan berikutnya, serangan balik Roja sudah tiba. Pedang itu gagal memecah gelombang suara dan cahaya. Roja menggunakan ruangnya untuk meniadakan efeknya. Meskipun dia memiliki Kenbunsoku Haki dan tidak terpengaruh oleh suara dan cahaya, tetap saja terasa tidak nyaman. Setelah cahaya dan suara terhalang, Roja langsung berayun ke arah Snake Sage. Roja tidak tahu apakah jika dia menghancurkan tempat itu, cakra alam juga akan terpengaruh atau tidak. Jadi selama dia tidak ingin tempat ini hancur, maka tempat ini tidak akan hancur. Aduh, serangan pedang pun tiba, dan meskipun si ular sage menghindar, sepertiga badannya beserta ekornya terpotong. Pedang itu terlalu tajam saat memotong tubuh ular itu, tetapi entah bagaimana, pedang itu tidak merusak gua itu. Aduh, meskipun sepertiga tubuhnya terpotong, ular sage tidak panik. Ia menggeliat, dan bagian yang hilang itu tumbuh kembali dalam sekejap. Apakah itu kemampuan penyembuhan tubuh orang bijak? Roja menatap dingin ke arah si ular bijak, lalu tiba-tiba mengayunkan pedangnya lagi. Dia ingin membelah tubuhnya dan melihat bagaimana ia dapat menyembuhkan dirinya sendiri lagi. Aduh, kemampuan Roja untuk meramal masa depan lebih kuat daripada persepsi Snake Sage. Selain itu, kecepatan Roja jauh lebih cepat daripada Snake Sage. Pedang itu langsung membelah tubuh Sage menjadi potongan-potongan yang tidak terhitung jumlahnya. Namun, tidak seperti Manda, setelah dipisahkan, seluruh bagiannya bergerak seperti gelombang menuju Roja. Apakah kau pikir kau bisa membunuhku seperti ini? Suara ular Sage datang dari gelombang daging. Roja tersenyum dingin saat melangkah maju, kekuatan yang sangat dingin tiba-tiba menyebar. Dalam sekejap, ular itu membeku dalam es. Hanya ini yang bisa kau lakukan, ular bijak. Seni bijak, reinkarnasi anorganik. Hampir saat suara Roja berakhir, sang petapa ular melepaskan diri dari es, dan cakra alam melonjak dengan panik dengan ekornya hampir tidak menyentuh tanah. Gemuruh. Dalam sekejap, seluruh gunung berguncang. Seluruh gunung mulai bergerak seolah-olah hidup, bergerak ke arah Roja mencoba meremasnya. Segala sesuatunya bergerak ke arahnya seolah-olah dia akan langsung hancur. Kemampuan ini membosankan. Roja berkata pelan sambil menggerakkan tangan kirinya. Busosoku Haki menutupinya sambil mendorong gunung dengan satu tangan. Wah, sang bijak ular merasa ngeri saat gunung yang menimpa kepala Roja didorong mundur. Kekuatan apa ini? Tak heran jika sang petapa ular terkejut, kekuatan semacam ini tak pernah muncul di dunia ninja sebelumnya, bahkan 6 jalan pun takkan mampu menggunakan tubuhnya untuk melakukan apa yang baru saja dilakukan Roja. Dengan satu tangan, gunung yang runtuh kembali ke tempat semula saat sosok Roja berkedip dan tiba di sebelah Snake Sage. Ninjutsu ruang waktu. Mata ular Sage mengecil. Kali ini, ia sama sekali tidak bisa merasakan gerakan Roja. Agar bisa terpisah dari cakra alam, ia harus menggunakan ninjutsu ruang waktu. Duri kekosongan. Roja mencibir sambil menikam Snake Sage secara langsung. Aduh, di bawah serangan ini, kekosongan itu tertusuk, dan Snake Sage mencoba menghindarinya tetapi Roja telah meramalkan gerakannya lebih awal, ditambah dengan sifat Void Tone, mustahil untuk melarikan diri. Kepala si ular tertusuk oleh pedang. Aduh, setelah menusuk kepalanya, kekuatan kehampaan melonjak dan separuh tubuhnya tersedot ke dalam kehampaan. Setengahnya lagi dihancurkan dengan paksa dan dicairkan. Aduh, cairan putih itu jatuh di kejauhan dan mulai bergerak lagi, dan tubuh ular Sage terbentuk lagi. Namun kali ini, wajahnya jelek. Jelas saja, hal itu agak tidak terduga terhadap kekuatan Roja. Teknik yang digunakannya masih berefek, tetapi Roja tampak tidak terganggu olehnya. Penglihatan dan pendengarannya yang terhalang diabaikan oleh Roja, tetapi kekuatannya juga mengerikan. Kalau saja vitalitasnya tidak kuat, ia pasti sudah mati. Ia belum pernah menghadapi lawan sekuat Roja sebelumnya. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.